Bab 131, Tuan Cheng Yuan. Diam. Mal yang ramai beberapa saat yang lalu berubah menjadi sunyi senyap. Apakah ini nyata? Apakah saya mendengar sesuatu? Orang ini tidak hanya menghancurkan singa batu Lord Ling tetapi juga mengutuk seluruh keluarganya. Bukankah dia terlalu berani? Sun Qiang terhuyung-huyung dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak melarikan diri. Tuan tua, Anda adalah guru utama. Apakah Anda sengaja mencoba memasukkan saya? Lord Ling tidak mengenal Anda, jadi Anda bisa berbalik untuk pergi. Namun, semua anggota keluarga saya tinggal di kerajaan Tianxuan. Apa katamu? Dia sudah menahan amarahnya. Setelah mendengar kata-kata seperti itu dari pihak lain, Ling Tianyu hampir meledak. Kami tidak saling mengenal, namun Anda langsung mengutuk seluruh keluarga saya. Ini bukan hanya provokasi lagi tetapi upaya yang jelas untuk menghina saya, untuk mempermalukan saya. Oh, tidak mengerti kata-kataku. Kalau begitu aku akan mengatakannya dengan cara lain. Apakah kondisi fisik anggota keluargamu masih baik-baik saja? Meskipun pihak lain tampak seolah-olah akan meledak kapan saja, Zhang Xuan tetap tenang. Tidak perlu bagimu untuk repot tentang apakah keluargaku baik-baik saja atau tidak. Sinar dingin melintas di mata Ling Tianyu dan tampaknya dia akan meledak kapan saja. Tidak perlu bagi saya untuk repot. Saya berpikir bahwa menyelamatkan hidup akan membawa saya karma yang baik tetapi karena Anda tidak membutuhkannya, mari kita lupakan saja. Petik 2. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Maksud kamu apa? Tidak ada. Zhang Xuan meneguk tehnya. Jade hijau selatan benar-benar bahan yang bagus. Tidak hanya indah, itu dapat meningkatkan sirkulasi darah seseorang dan menenangkan meridian seseorang jika sering dibawa. Namun, masalahnya sangat berbeda untuk giok darah selatan. Bahan ini memakan vitalitas seseorang sebagai makanan untuk berevolusi menjadi roh giok. Kultivasimu telah mencapai tahap utama alam pejuang 7 dan Tongsuan dan memberikan Zenki yang kaya dan tubuh fisik yang kuat, tidak perlu bagimu untuk takut. Namun, hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang keluargamu. Jika aku tidak salah, kamu bersentuhan dengannya setiap hari dapat membawa auranya kembali ke rumah. Kemungkinan besar, seseorang di rumah sudah sakit sampai ke tulang dan berada di ambang kematian. Baiklah, Xiao Qiang, ayo pergi. Menyelesaikan kata-katanya, Zhang Xuan meletakkan cangkirnya, merapikan penampilannya dan berdiri. Mengabaikan pihak lain, dia perlahan berjalan dari Mal dengan tangan di belakangnya. Sun Qiang buru-buru mengikuti di belakangnya. Dia melihat sekeliling dalam ketakutan bahwa seseorang akan memukulinya sekali lagi. Tuan, tolong tunggu sebentar. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Ling Tianyu akan menghentikan pria arogan itu untuk menghukumnya dan memberinya pelajaran, mereka menyaksikan sosoknya yang menjulang gemetar samar saat dia berteriak dengan tergesa-gesa. Zhang Xuan berhenti. Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa singa batu tidak terbuat dari giok hijau selatan tetapi giok darah selatan? Yurou, penyakit Yurou adalah karena ini. Petik 2. Dengan wajah pucat, Ling Tianyu bertanya. Kebanyakan orang tahu bahwa dia adalah seorang miliarder dan bahkan para pejabat harus memperlakukannya dengan hormat. Namun, hanya dia sendiri yang tahu bahwa setelah menahan setengah tahun kecemasan yang bergelombang, dia akan pingsan. Yurou adalah istrinya. Ketika dia miskin dan berjuang untuk mencari nafkah, istrinya yang saleh ini akan selalu kelaparan agar dia bisa makan lagi, mengklaim bahwa dia telah makan di luar. Belakangan, bisnisnya berangsur-angsur tumbuh lebih besar dan ranah kultivasinya meningkat pesat. Namun, dia tahu betul bahwa tanpa dia akan menjadi tumpukan tulang yang tidak diinginkan di hutan belantara sekarang. Itulah mengapa meskipun kekayaannya, dia tidak berselingkuh di luar dan sebaliknya, tetap berdedikasi untuk istri ini yang telah menemaninya melalui suka dan duka. Namun, surga tidak dapat diprediksi. Setengah tahun yang lalu, dia tiba-tiba menderita penyakit parah. Dia hanya bisa berbaring lemah di tempat tidur dan sekarang dia bisa meninggal kapan saja. Dia mencari dokter di seluruh kerajaan Tianxuan, bahkan mengundang guru Yuanyu untuk mendiagnosis kondisinya. Namun, semuanya berakhir dengan kesimpulan yang sama, bahwa penyakit itu telah menembus jauh ke dalam tulangnya dan yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu kematian. Terutama dalam beberapa hari terakhir, dia sepertinya tidak bisa menahan lebih lama lagi dan benar-benar bisa berhenti bernapas setiap saat. Dia telah berjaga-jaga di sisinya sejak dia jatuh sakit. Karena masalah penting yang harus diselesaikan di perusahaan perdagangan, dia tidak punya pilihan selain datang. Dengan masalah dengan istrinya, dia sudah merasa kesal. Setelah mendengar bahwa seekor singa batu telah dihancurkan oleh seseorang tanpa alasan yang jelas, dia bergegas ke sini dengan marah, kehilangan ketenangan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengusaha sukses. Dia berpikir bahwa pihak lain hanya menyebabkan masalah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mengatakan kata-kata seperti itu. Untuk dapat memberitahu bahwa anggota keluarganya sakit. Mengatakan bahwa singa batu tidak terbuat dari giok hijau selatan tetapi giok darah. Istrimu seharusnya manusia biasa dengan alam kultivasi maksimal Fighter 2 dan, kan? Zhang Xuan berkata dengan tenang tanpa berbalik. Bagaimana kamu tahu bahwa Yurou adalah istriku? Selanjutnya,
bagaimana kamu tahu ranah kultivasinya? Petik 2. Ling Tianyu tercengang sekali lagi. Dia hanya menyebut Yurou tetapi pihak lain tahu bahwa dia adalah istrinya segera, bahkan dapat menunjukkan ranah kultivasinya secara instan. Penilaiannya terlalu akurat. The Southern Blood Jade memakan vitalitas seseorang untuk memelihara dirinya sendiri dan mereka yang fighter 2 dan ke bawah tidak memiliki perlawanan apapun terhadapnya. Jika mereka terkena itu, fungsi tubuh mereka akan cepat memburuk, rambut akan memutih, kulitnya akan mengendur dan bicaranya menjadi tidak jelas, mereka tidak akan bisa hidup lebih dari setengah tahun. Zhang Xuan berkata dengan tenang. Ini, mata Ling Tianyu menyipit. Deskripsi pihak lain sangat cocok dengan gejala istrinya. Saya baru saja lewat ketika saya melihat hal ini. Untuk mencegahnya membahayakan siapapun, saya memerintahkan kepala pelayan saya untuk menghancurkannya. Jika Lord Ling menemukan tindakan saya gegabah dan tidak pantas, saya akan meminta orang-orang saya mengirim kompensasi besok. Tanda seru petik 2. Zhang Xuan melambaikan tangannya, tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Nada suaranya tidak senang atau sedih dan dia tampaknya tidak marah karena kesalahpahaman pihak lain. Hanya saja, nadanya suram, saya percaya bahwa dengan kemampuan Lord Ling, Anda harus dapat menemukan tempat tinggal saya, jadi saya ragu Anda perlu takut saya melarikan diri. Petik 2. Pada titik ini, dia pergi begitu saja. Tuan tua, melihat tuan lamanya pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata, Sun Qiang linglung sejenak sebelum buru-buru mengejarnya. Dewa, apakah kita perlu menghentikan mereka? Melihat mereka berdua akan menghilang ke cakrawala, kepala penegak berjalan mendekat dan bertanya. Tidak perlu. Ling Tianyu berdiri terpaku di tempatnya. Ekspresinya berubah dengan cepat, paling dalam di satu saat dan berubah menjadi hijau di saat lain. Tidak jelas apa yang terlintas di kepalanya. Dia adalah seorang pedagang, tidak seperti guru dan siswa yang tidak bersalah. Zhang Xuan pernah bertemu sebelumnya yang dengan mudah percaya pada orang lain. Setelah melalui cobaan yang tak terhitung banyaknya, dia tidak lagi percaya pada siapapun dengan mudah. Meskipun pria parubaya yang muncul entah dari mana tepat dengan kata-katanya dan membuatnya terkejut, dia tidak maju dengan agitasi untuk menghentikannya. Lagi pula, dia telah berkonsultasi dengan banyak dokter tentang penyakit istrinya dan mudah bagi seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Bawa Tuan Cheng Yuan ke sini. Petik 2. Master Cheng Yuan adalah penilai di perusahaan perdagangan Tianyu. Meskipun dia belum menjadi penilai resmi, dia adalah penilai magang tingkat tinggi sejati yang jauh lebih mampu daripada penipu seperti Yang Mo. Sebagian besar harta yang dibeli oleh perusahaan perdagangan harus dinilai olehnya sebelumnya. Tidak butuh waktu lama bagi Master Cheng Yuan untuk muncul. Saudara Ling, bagi Anda untuk meminta kehadiran saya begitu mendesak, apakah ada yang salah? Sebagai penilai magang tingkat tinggi, bahkan Ling Tianyu hanya bisa dianggap setara dengannya. Tolong bantu saya untuk memeriksa apakah singa batu ini terbuat dari giok hijau selatan atau giok darah. Ling Tianyu menunjuk ke singa batu yang terfragmentasi di lantai. Aku sudah menilainya, itu adalah giok hijau selatan. Mengelus jenggotnya, Master Cheng Yuan terkekeh. Secara alami, patung ini harus dinilai olehnya terlebih dahulu sebelum bisa dibawa ke sini. Di mana, dia berjalan ke depan dan menundukkan kepalanya untuk melihat pecahan singa batu. Matanya seketika menyipit dan dia terhuyung mundur, ini, bagaimana mungkin? Bab 132, Sun Qiang yang bangga. Apa yang salah? Setelah melihat perubahan ekspresi yang tiba-tiba pada Master Cheng Yuan, Ling Tianyu menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa untuk melihat singa batu yang terfragmentasi juga. Di bagian di mana batu giok terbelah, garis berwarna darah bisa terlihat. Di bawah pantulan cahaya di sekitarnya, itu tampak sangat buas dan menakutkan. Karena garis-garisnya berada di dalam batu giok dan giok hijau selatan tidak transparan, mustahil untuk melihatnya tanpa menghancurkan singa itu. Apakah itu benar-benar giok darah selatan? Petik 2. Wajahnya menjadi gelap. Bahkan tanpa jawaban Master Cheng Yuan, dia tahu bahwa tidak mungkin benda ini adalah giok hijau selatan. Dia mengirim telapak tangan ke singa batu. Kaca, tubuh singa batu yang tersisa hancur berkeping-keping dan berserakan di tanah. Dengan santai mengambil sepotong, dia melihat garis berwarna darah di atasnya. Ini adalah Southern Blood Jade, penilaianku salah. Setelah melihat garis-garis berwarna darah memenuhi permukaan batu giok, Master Cheng Yuan tampak seperti berusia 10 tahun dalam sekejap. Dia sangat percaya diri dengan kemampuan ketajamannya. Itulah alasan mengapa dia memiliki kedudukan yang luar biasa di perusahaan perdagangan, bahkan menjadi saudara dengan Ling Tianyu. Namun, untuk berpikir bahwa dia menilai objek terbesar dan paling berharga di perusahaan perdagangan secara keliru. Garis-garis ini semua tersembunyi di dalam batu giok, sampai-sampai seseorang tidak dapat melihatnya dari luar. Mungkin bahkan pengrajin yang memahatnya tidak menyadarinya. Tidak aneh bagimu untuk menilainya seperti itu. Ling Tianyu tidak menyalahkan pihak lain. Sebagai gantinya, dia berbalik untuk menatapnya dan bertanya, saat ini, saya hanya ingin tahu apakah giok darah selatan benar-benar dapat melahap vitalitas seseorang.
Petik 2. Saya telah membaca tentang Blood Jade di buku-buku dan meskipun saya belum melihatnya sendiri, begitulah yang dinyatakan dalam legenda. Master Cheng Yuan mengangguk. Jadi itu nyata. Wajah Ling Tianyu memucat sekali lagi. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat kepala penegak. Apakah Anda tahu siapa Tuan Lama Sun Qiang? Petik 2. Aku tidak yakin. Kepala penegak menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Oh, benar, kemarin, Sun Qiang membuat kegemparan saat menjual tokonya dan berkata bahwa dia akan melayani guru master yang lewat. Kami semua mengira dia membual dan kami tertawa cukup lama setelahnya. Bagaimana mungkin seorang guru besar membiarkan orang seperti dia menunggunya? Guru-guru, Ling Tianyu terhuyung mundur. Dia merasa tempurung lututnya melemah dan dia hampir jatuh ke tanah. Pada saat ini, dia merasa sangat menyesal sehingga dia bisa membenturkan kepalanya ke dinding. Pihak lain adalah guru utama. Tidak heran dia bisa tetap tenang saat melihatnya dan mengidentifikasi materi sebagai giok darah selatan ketika Master Cheng Yuan tidak bisa, bahkan secara akurat mencantumkan gejala istrinya. Namun, dia tidak mempercayai pihak lain dan ragu untuk meminta bantuannya. Keraguan-raguan ini telah menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk berteman dengan seorang guru besar dan menyelamatkan istrinya. Tuan, setelah melihat ekspresi pada Tuan, kepala penegak tampaknya telah menyadari. Wajahnya berubah, Tuan tua itu, beberapa saat yang lalu, tidak mungkin dia adalah seorang guru besar. Petik 2. Dia pasti. Setelah pulih, Ling Tianyu buru-buru memerintahkan, cepat dan lihat di mana mereka tinggal. Siapkan kereta, aku akan mengunjunginya sekarang. Petik 2. Dia telah melewatkan kesempatan sekali, dia tidak bisa membiarkannya melewatinya untuk kedua kalinya. Iya, setelah mendengar bahwa pria parubaya dari sebelumnya adalah seorang guru utama, semua wajah mereka memucat karena ketakutan. Mereka melaksanakan perintah mereka dengan sangat tergesa-gesa. Tidak ada satupun master di kerajaan Tianxuan. Bahkan pemimpin persekutuan Huang dari persekutuan guru hanyalah seorang guru master magang tingkat tinggi. Untuk berpikir bahwa seorang guru master akan melewati mereka dan bahwa mereka tidak akan dapat mengidentifikasi dia, bahkan hampir mencoba untuk memukulnya. Hanya dengan pemikiran seperti itu di benak mereka, keringat dingin mengalir di punggung mereka dan mereka merasa bisa pingsan kapan saja. Sebelum berangkat kemarin, Sun Qiang telah menekankan di mana dia akan tinggal, sehingga tidak sulit bagi mereka untuk menemukan tempat tinggal mereka. Ayo pergi. Mengetahui kediaman pihak lain, Ling Tianyu segera menuju keluar tanpa ragu-ragu. Tuan tua, kemana kita akan pergi? Sun Qiang basah kuyup dengan keringat dingin saat berjalan keluar dari perusahaan perdagangan Tianyu. Hanya setelah melihat tidak ada yang menghalangi kepergian mereka, dia menghela nafas lega. Setelah dia akhirnya tenang, dia tidak bisa tidak bertanya kepada tuan lamanya. Kami kembali. Zhang Xuan melambaikan tangannya. Seperti itu. Sun Qiang bingung. Ketika tuan tua pertama kali pergi, dia berkata bahwa dia ingin mencari Tuan Ling. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan mendiskusikan sesuatu dengannya. Sebaliknya, yang mereka lakukan hanyalah pergi ke sana, menghancurkan singa batu yang dihargai pihak lain, mengucapkan beberapa patah kata dan pergi. Dia menemukan situasinya sedikit tak terbayangkan dan dia tidak dapat memahaminya. Zhang Xuan tidak repot-repot menjelaskannya kepadanya. Tempat tinggal mereka tidak terlalu jauh dari perusahaan perdagangan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali. Ini sudah larut dan aku ingin istirahat. Terlepas dari siapa yang datang, blokir mereka di pintu dan tolak mereka masuk. Setelah kembali ke kamarnya, Zhang Xuan memerintahkan. Iya, Sun Qiang mengangguk meskipun memiliki beberapa keberatan jauh di dalam. Tidak ada yang datang meskipun menunggu sepanjang hari. Sekarang setelah matahari terbenam, siapa yang akan datang? Berangkat dari kamar Zhang Xuan, Sun Qiang hendak mencari tempat untuk mengobati luka akibat pemukulan yang dideritanya sebelumnya, ketika melihat para penjaga bergegas ke arahnya. Saudara Qiang, ada seseorang yang mencari audiensi. Kata penjaga itu, mencari penonton. Siapa? Tidak menyangka ada orang yang akan datang mengetuk, Sun Qiang terkejut. Itu, Tuan Ling. Penjaga itu menjawab, Tuan Ling, maksud Anda Ling Tianyu. Sun Qiang bergidik dan hampir jatuh ke tanah. Ketika Tuan Tua menyebutkan seseorang datang, dia tidak menganggapnya nyata. Untuk berpikir bahwa itu benar, belum lagi, Lord Ling Tianyu yang baru saja mereka temui. Mungkinkah dia tidak bisa lagi menunggu dan ingin menuntut kompensasi untuk singa batu hari ini? Cepat dan sambut dia, aku akan memanggil Tuan Tua. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat perintah Zhang Xuan dan tubuhnya membeku. Tunggu. Petik 2. Tuan Tua baru saja mengatakan bahwa terlepas dari siapa itu, blokir mereka di pintu dan tolak mereka masuk. Jelas bahwa dia tahu Lord Ling akan datang. Niatnya juga jelas, dia menolak untuk bertemu dengannya. Menolak audiensi Lord Ling. Jika pada kesempatan lain, Sun Qiang tidak akan berani melakukannya bahkan jika dia punya nyali 10 kali lipat. Di masa lalu, dia selalu menjadi orang yang menangis untuk penonton, hanya untuk diabaikan. Kali ini,
Pihak lain mengambil inisiatif untuk datang menemui tuan lamanya. Haruskah dia membawanya masuk atau menolak permintaannya? Sial, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematian. Dengarkan saja perintah tuan tua. Sambil menggertakkan giginya, dia mengambil keputusan dan berkata, "Aku akan mengikutimu ke gerbang." Karena dia sudah dipukuli dan dia telah menyinggung pihak lain, terlepas dari niat apa yang telah dilakukan pihak lain untuk mengunjungi mansion, dia hanya bisa mematuhi perintah tuan tua sampai akhir. Segera, dia tiba di pintu masuk. Seperti yang diharapkan, dia melihat Lord Ling yang mengesankan berdiri di gerbang dengan Master Cheng Yuan di belakangnya. Setelah melihatnya, keduanya tersenyum senang. "Saudara Sun, bolehkah saya menyusahkan Anda untuk memberitahu tuan lama Anda bahwa Ling Tianyu mencari audiensi?" Petik 2. Kakak, Matahari. Dia telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Ling Tianyu yang marah mengejar masalah singa yang hancur dan menuntut kompensasi. Tidak pernah dalam mimpinya dia berharap bahwa pihak lain akan memperlakukannya dengan sikap ramah seperti itu. Sun Qiang hanya bisa tercengang. Sebagai pedagang kecil yang memiliki toko di kota komersial, ia harus hidup dengan patuh. Setiap penegak hukum dapat dengan mudah menghampirinya dan meminta uang darinya, kapan dia mendapat kehormatan karena Ling Tianyu memanggilnya sebagai saudara matahari. Di masa lalu, bahkan jika dia berlutut di depan pihak lain mungkin tidak akan meliriknya lagi. Dalam sekejap, dia merasakan gelombang panas di hatinya, wajahnya memerah dan tubuhnya terasa ringan seolah-olah dia mengambang di udara. Kegembiraan. Ya, ini adalah kegembiraan. Bab 133, tutup di luar. Sepertinya Ling Tianyu menyadari fakta bahwa tuan tua itu adalah seorang guru besar, itu sebabnya dia bergegas ke sini. Dengan demikian, berdiri sendiri naik juga. Namun, itu sudah diduga. Bagaimanapun juga, dia menjadi kepala pelayan dari seorang guru ulung, sosok yang bahkan Perdana Menteri Kerajaan harus patuhi. Tidak peduli seberapa mengesankan Ling Tianyu, dia hanyalah seorang pedagang. Apa yang perlu ditakuti dari dia? Dengan pemikiran seperti itu, semua ketakutan Sun Qiang menghilang. Dia menegakkan punggungnya dan dengan aura angkuh, dia berkata, "Maaf, tetapi tuan tua sudah tidur." Dia memberi perintah yang jelas bahwa dia tidak akan bertemu siapapun. "Maaf, tetapi Tuan Ling telah melakukan perjalanan yang sia-sia." Menyenangkan. Itu terlalu menggembirakan. Selama ini, dia selalu berbicara dengan Lord Ling dengan patuh, tidak berani mengatakan sesuatu yang berlebihan dan, apalagi, menolaknya. Belum lagi, untuk bisa melakukannya dengan berani dan terbuka. Tidur. Sudut mulut Ling Tianyu berkedut. Dia datang mengejar mereka hanya sesaat setelah mereka pergi. Ada jeda maksimal 3-5 menit di antara mereka, dan dia tertidur dalam waktu sesingkat itu. Siapa yang kau bodohi? Sepertinya dia benar-benar telah menyinggung guru utama ini dan dia sangat marah padanya. Untuk menyinggung guru utama, mengesampingkan fakta bahwa dia hanyalah seorang pedagang, bahkan Kaisar Shenzui dari kerajaan Tianxuan tidak akan mampu bertahan dari amarahnya. Selain itu, istrinya berada di ambang kematian sekarang. Karena guru besar ini dapat mengetahui gejala penyakitnya bahkan tanpa mendiagnosisnya, dia harus memiliki solusi. Tidak peduli apa, dia tidak boleh menyerah. Jadi, Ling Tianyu mulai berbicara dengan hati-hati, bawahanku telah bertindak gegabah, menyebabkan saudara Sun terluka. Ini beberapa obat yang sangat efektif untuk menyembuhkan luka. Ini juga, aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya berharap itu saudara Sun dapat membantu saya menyampaikan permintaan saya. Di mana, dia mengambil botol giok dan setumpuk catatan. Sun Qiang tidak berusaha menerima hadiah itu dan sebaliknya, menundukkan kepalanya untuk melihat, menyipitkan matanya tanpa sadar. Sebagai seorang pedagang, menjelajahi kota komersial adalah urusan sehari-hari dan karenanya, dia memiliki mata yang bagus untuk barang-barang. Pil di dalam botol giok disebut pil pemulihan luka dan itu adalah obat yang benar-benar surgawi untuk mengobati luka. Ini adalah harta karun yang hanya bisa dipalsukan oleh apoteker resmi dari persekutuan apoteker dan setiap pil bernilai lebih dari 10.000 koin emas. Namun, pihak lain memberinya sebotol penuh. Yang paling penting, uang kertas di tangan pihak lain dalam denominasi 5.000 dan totalnya ada 20 hingga 30. Artinya, hanya untuk melaporkan kehadirannya kepada tuan tua, dia telah menghasilkan lebih dari 100.000 koin emas. Persetan, apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu murah hati? Namun, meskipun dia tercengang, dia tahu bahwa alasan sikap dan hadiah pihak lain adalah untuk menghormati tuan lamanya. Itu hampir tidak ada hubungannya dengan dia. Jika dia menerimanya dan tuan tua menjadi marah, seperti gelembung, semuanya akan meledak dan menghilang ke udara tipis. Karena itu, dia mengertakkan gigi dan menjawab, "Maaf, tapi tolong tunjukkan harga diri." Tuan tua telah secara pribadi memerintahkan bahwa dia tidak akan bertemu siapapun jadi tidak ada yang bisa saya lakukan. Jika tuan benar-benar ingin berkunjung, saya pikir Anda dapat mencoba lagi besok. Petik 2. Menekan rasa sakit di hatinya, dia memberi isyarat dengan anggun, tampaknya menghina tindakan pihak lain yang mencoba menyuapnya. Tidak ada jalan lain. Mulai hari ini dan seterusnya,
dia akan menjadi kepala pelayan seorang guru besar dan kedudukannya akan berbeda dari sebelumnya. Karena itu, ia harus mengadopsi tingkah laku yang sesuai. Dia juga harus belajar bersikap ramah tamah. Jika dia disuap dengan sejumlah kecil uang dan hanya beberapa pil, bagaimana orang lain akan memandangnya? Besok, Ling Tianyu memiliki ekspresi yang mengerikan. Tidak yakin apakah istrinya bisa bertahan sepanjang malam. Jika dia benar-benar menunggu sampai hari berikutnya, mungkin hanya mayat yang tersisa. Saya memohon kepada saudara Sun untuk membantu saya. Saya benar-benar memiliki masalah mendesak untuk mencari tuan lama Anda. Ling Tianyu mengeluarkan setumpuk uang kertas dan mendorongnya dengan ekspresi penuh ketulusan. Maaf, tapi aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat berapa banyak uang yang diambil pihak lain, Sun Qiang mendapati dirinya di ambang menyerah. Jadi, dia melambaikan tangannya dan berjalan kembali, tutup pintunya. Setelah itu, dia berjalan ke halaman. Jia, pintu-pintu tertutup. Kakak matahari, Ling Tianyu berteriak dengan tergesa-gesa. Meskipun dia adalah pejuang 7 dan ranah Tongsuan sementara para penjaga hanyalah ranah Pigu, dia tidak berani menerobos masuk. Kakak Ling, Master Cheng Yuan kehilangan kata-kata. Ini salahku. Jika aku menghentikan tuan barusan, semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Meskipun pihak lain menutup pintu untuknya, Ling Tianyu tidak marah. Sebaliknya, dia hanya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah dirinya sendiri. Dia bersikeras memverifikasi identitas pihak lain, menimbulkan ketidaksenangan guru utama. Di satu sisi, dia membawa ini semua pada dirinya sendiri. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Petik 2. Tuan Cheng Yuan bertanya. Aku akan menunggu. Bahkan jika itu memakan waktu sepanjang malam, aku akan menunggu. Aku sudah melewatkan kesempatan sekali, aku tidak ingin melewatkannya untuk kedua kalinya. Petik 2. Tekad tercermin di mata Ling Tianyu. Justru karena kemauan bajanya, dia bisa menjadi taipan yang begitu kuat dari anak miskin tanpa nama. Selain itu, jika melakukan ini bisa menyelamatkan istrinya, dia rela menunggu di sini selama yang diperlukan untuk meredakan kemarahan pihak lain. Faktanya, bahkan jika itu adalah Shen Zui, Kaisar tidak akan mengeluarkan sepatah kata pun keluhan jika dia dihalangi di pintu. Guru Master memiliki kemampuan dan berdiri untuk melakukannya. Apakah aku benar-benar baru saja menutup pintu untuknya? Berjalan ke halaman, Sun Qiang masih merasa seperti sedang bermimpi. Seluruh tubuhnya terasa ringan. Siapa orang di luar itu? Ling Tianyu. Bahkan jika dia bukan orang terkaya di kota kerajaan Tianxuan, dia tidak jauh dari itu. Dia tidak diragukan lagi adalah seorang miliarder sejati. Bahkan seorang perdana menteri atau pejabat yang berkuasa akan bergegas menyambutnya ketika dia datang berkunjung, menjaga keangkuhan mereka. Namun, dia menahannya di luar pintu, memikirkannya saja terasa tidak nyata. Namun, tidak hanya dia melakukannya, pihak lain bahkan tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan terhadap tindakannya. Mengingat bagaimana dia bisa menutup gerbang pada orang seperti itu, apakah itu berarti posisinya akan tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi, akhirnya menjadi orang yang terhormat di kota kerajaan Tianxuan. Sepertinya meninggalkan tokonya untuk melayani sebagai kepala pelayan adalah keputusan paling bijaksana yang dia buat sepanjang hidupnya. Ini adalah guru master sejati. Petik 2. Pada saat ini, setiap tanda keraguan pada identitas tuan lamanya menghilang. Sebelumnya, ketika pihak lain mengatakan bahwa dia adalah seorang guru master, dia tetap sedikit meragukan identitasnya. Namun, menyaksikan betapa hormatnya Tuan Ling, dia mengerti bahwa itu benar. Hanya seorang guru master sejati yang memiliki karisma dan sarana seperti itu. Bukankah kamu tangguh? Jadi bagaimana jika Anda tangguh? Di hadapan guru utama, semua orang adalah sampah. Ayo pergi mencari tuan tua. Setelah menikmati kegembiraannya sejenak, Sun Qiang berjalan menuju aula utama sekali lagi. Dia melihat bahwa lampu di dalam ruangan belum padam dan tuan tua itu duduk dengan tenang, belum masuk untuk malam itu. Tuan tua, Ling Tianyu datang. Petik 2. Melangkah ke depan, dia menggenggam tangannya dengan hormat. Zhang Xuan menjawab dengan santai, tidak terlalu memperhatikannya. Dia ingin bertemu denganmu. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Sun Qiang tidak bisa menahan diri untuk tidak membicarakan perselingkuhannya. Mari kita bicara besok. Jika dia bahkan tidak bisa menunggu satu malam pun, katakan padanya bahwa dia tidak perlu datang lagi. Zhang Xuan berkata dengan tenang. Setelah menyentuh singa batu, dia tahu bahwa bahan itu bukan giok hijau selatan dan tentu saja, dia tahu bahayanya. Library of Heaven's Path tidak menampilkan metode untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi itu menggambarkan gejala yang akan dihadapi orang biasa ketika vitalitas mereka telah dilemahkan oleh batu giok darah. Untuk saat ini, istrinya masih aman. Karena itu masalahnya, bukan masalah besar bagi pihak lain untuk menunggu di luar sebentar. Dengan miliarder ini menunggu di luar rumahnya, reputasinya akan segera menyebar jauh dan luas.
Dia tidak punya pilihan selain melakukannya untuk mendapatkan 20 juta dalam 9 hari. Baik, Sun Qiang mengangguk dan pergi dari kamar. Bab 134, Du Yuan yang diragukan. Mengabaikan Ling Tianyu yang sedang menunggu di luar, Zhang Xuan terus bekerja untuk membuka acu poin ranah Pixue-nya. Setelah bekerja keras sepanjang malam, dia membuka 30 titik akupuntur sekaligus. Secara total, dia sudah membuka lebih dari 50 titik akupuntur. Kekuatan Zenki-nya juga telah mencapai 70 ding. Seiring dengan 90 ding dari tubuh fisiknya, dia bisa menggunakan total 160 ding kekuatan dengan mudah. Mengesampingkan ahli puncak Pixue, dia akan mampu menandingi bahkan ahli alam Tongsuan dengan mudah. Di alam Tongsuan, seseorang membuka meridian Tongsuan terpenting di tubuh mereka, melepaskan kekuatan tubuh yang sebenarnya. Pada tahap utama, seseorang akan memiliki kekuatan 100 ding. Pada tingkat menengah, 200 ding dan sedemikian rupa, mencapai puncak alam Tongsuan, seseorang akan memiliki 400 ding. Saat ini, Zhang Xuan memiliki total 160 ding kekuatan, yang sedikit lebih kuat dari tahap utama ranah Tongsuan. Tidak terbayangkan bagi dunia Pixue untuk memiliki kekuatan seperti itu. Itu pasti akan menyebabkan kegemparan jika berita menyebar. Semua orang tahu bahwa ada perbedaan yang tak terukur antara alam Pixue dan alam Tongsuan. Di seluruh kerajaan Tianxuan, mungkin tidak ada orang lain seperti Zhang Xuan. Setelah meregangkan punggungnya, Zhang Xuan mendorong pintu dan berjalan keluar. Tuan tua, Tuan Ling sudah menunggu di luar sepanjang malam. Sun Qiang berjalan mendekat. Sepanjang malam, dia begitu asyik dengan pelatihan sehingga dia lupa tentang orang itu. Lalu, Zhang Xuan mengetukkan jarinya di dahinya, sepertinya memikirkan sesuatu. Berdasarkan sikap tuan tua itu, Sun Qiang berpikir bahwa dia akan membiarkan Tuan Ling masuk dan menatapnya dengan penuh harap. Kemudian, dia mendengar kata-kata acuh tak acuh dari pihak lain, saya pikir, saya akan makan dulu. Sun Qiang terhuyung-huyung dan jatuh ke lantai. Kepala perusahaan pedagang Tianyu, seorang miliarder, telah menunggu di luar sepanjang malam, namun tuannya ingin makan dulu. Namun, sebagai bawahan, dia tidak berani mengkritik tindakan tuannya, dengan cepat membuat para pelayan menyiapkan makanan. Sejujurnya, para pelayan dan pelayan yang disewa oleh Sun Qiang sangat mengesankan. Mereka menyiapkan penyebaran yang cukup besar yang juga terasa enak. Setelah menyelesaikan sarapannya, Zhang Xuan berjalan di sekitar halaman. Melihat langit pagi dan mengukur bahwa sudah mencapai pukul 10, dia akhirnya meminta Sun Qiang untuk membuka gerbang. Du Yuan adalah tuan muda Du Klan, yang merupakan salah satu dari 4 klan besar kerajaan Tianxuan. Selama ini, dia adalah seorang pemboros yang tidak berambisi, seorang playboy yang tak tertandingi. Biasanya, yang dia lakukan hanyalah mengajak anjingnya jalan-jalan, bermain dengan burungnya, dan nongkrong di distrik lampu merah. Dia sudah berusia 24 tahun, tetapi dia hanya berada di ranah Fighter 3 dan Zenki. Di antara batang atas, dia bisa dianggap sebagai sampah di antara sampah. Namun, itu bukan karena dia menginginkannya, itu karena dia tidak punya pilihan dalam masalah ini. Awalnya, ayahnya adalah kandidat yang paling cocok untuk menjadi kepala klan. Namun, untuk beberapa alasan, ia terjangkit penyakit besar 1 dekade yang lalu, menyebabkan meridiannya rusak dan titik akupunkturnya terhalang. Kehebatannya merosot dari seorang ahli ranah Pixue hingga menjadi seorang lumpuh belaka. Pesaingnya memanfaatkan kesempatan ini dan menindas penggantinya. Du Yuan mewarisi bakat ayahnya, juga memiliki hak yang sah untuk bersaing dengan yang lain. Namun, setelah 1 dekade penindasan, pengaruh ayahnya telah melemah dan jika dia menunjukkan bakatnya pada saat seperti itu, dia pasti akan membangkitkan tindakan represi lebih lanjut. Tak berdaya, dia hanya bisa memainkan peran sebagai keturunan yang tidak ambisius dan hidup tanpa tujuan hari demi hari. Ketika dia bangun hari ini, matahari sudah menggantung tinggi di langit. Baru kemudian dia memimpin anjing kesayangannya keluar dari pintu untuk berlama-lama di jalanan. Bukankah itu, Tuan Ling Tianyu dari perusahaan pedagang Tianyu? Petik 2. Dia menghentikan langkahnya dengan tiba-tiba. Sosok yang dikenalnya telah muncul di hadapannya. Ling Tianyu adalah salah satu dari sedikit tokoh yang benar-benar kuat di kota kerajaan Tianxuan, memiliki kekayaan besar dan sangat sedikit yang berani menyinggung perasaannya. Meskipun Du Yuan adalah seorang pesolek, dia masih anggota dari 4 klan besar. Karena itu, ia melakukan kontak dengan eselon atas di kota secara teratur. Ling Tianyu ini memiliki hubungan bisnis yang luas dengan Du klannya dan dia telah bertemu dengannya beberapa kali. Orang ini memiliki kedudukan yang sama dengan kakeknya, mengapa dia berdiri di pinggir jalan. Belum lagi, dia basah kuyup oleh embun dan terlihat berantakan. Seolah-olah dia belum kembali malam ini. Rumah siapa ini? Segera, dia menyadari apa yang salah dengan situasinya. Tuan Ling Tianyu ini sepertinya sedang menunggu di luar sebuah rumah besar bagi pemiliknya untuk membuka gerbangnya. Dia sering berkeliaran di jalan ini dan tahu rumah besar ini sudah lama kosong. Selain itu, bahkan jika seseorang tinggal di dalam,
Identitas macam apa yang dia miliki untuk membuat Tuan Ling menunggu di sini? Aku pernah mendengar bahwa Tuan Ling telah menunggu di sini sejak tadi malam. Petik 2. Memang, aku juga sudah melihatnya sendiri. Sepertinya Lord Ling ingin bertemu dengan pemilik mansion, tapi pihak lain mengabaikannya. Seorang kepala pelayan keluar dan memberitahunya bahwa dia bisa terus menunggu di sini atau untuk tidak pernah kembali. Persetan, apakah kamu serius? Siapa dia, untuk membuat Tuan Ling Tianyu menunggu sepanjang malam? Selanjutnya, dengan kesombongan seperti itu, aku juga tidak tahu, jadi, aku datang ke sini pagi-pagi sekali untuk melihatnya. Tak kusangka dia benar-benar menunggu sepanjang malam. Saat dia bingung tentang masalah ini, dia mendengar percakapan yang berlangsung dari jauh. Menunggu sepanjang malam, Du Yuan terkesiap. Hanya mereka yang telah melakukan kontak dengan eselon atas yang tahu persis seberapa kuat Ling Tianyu. Meskipun dia hanyalah seorang pengusaha, dia mengenal baik kepala klan dari 4 klan besar, serta para bangsawan dan keluarga kerajaan. Setiap tahun, ia akan menyumbangkan sejumlah besar uang ke kas negara. Bahkan Kaisar Shenzui memperlakukannya sebagai pohon uang dan tidak berani menyinggung perasaannya. Untuk seseorang dengan status seperti itu menunggu di luar gerbang orang lain sepanjang malam. Jika dia tidak menyaksikannya secara pribadi, dia tidak akan pernah percaya rumor seperti itu. Apakah Anda nyata, siapa pemilik mansion, yang mampu melakukan hal luar biasa seperti itu? Apakah kalian semua tahu siapa pemilik mansion itu? Du Yuan mau tidak mau mendekati beberapa penonton yang mengobrol. Entahlah. Sepertinya dia baru saja pindah kemarin. Petik 2. Dia menyebabkan keributan. Tepat setelah pindah, dia merekrut puluhan penjaga, pelayan, dan pelayan. Saya telah melihat pemilik mansion. Dia tampak seperti pria parubaya berusia 40-an dan wajahnya sedikit menguning dan kurus kering. Saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Beberapa yang tahu detailnya berbicara. Pria parubaya, merekrut puluhan penjaga dan pelayan. Du Yuan bahkan lebih bingung setelah mendengarkan kata-kata mereka. Lihat, gerbangnya terbuka. Pada saat ini, gerbang yang tertutup rapat terbuka perlahan. Jia, seorang pria gemuk berjalan keluar. Sun Qiang. Du Yuan mengenali pria gemuk itu. Orang ini menjalankan agen makelar di perusahaan pedagang Tianyu. Saat itu, ia mengunjungi agensinya untuk mencari tempat tinggal bagi kekasihnya. Setelah pihak lain mengetahui identitasnya, dia segera mengambil sikap tunduk. Dia adalah tipikal pedagang jalanan. Mengapa orang ini ada di sini? Mungkinkah dia menjadi pelayan di sini? Saat dia sedang merenung, dia melihat Sun Qiang memberi isyarat dengan anggun. Tuan Ling, Tuan tua kami mengundang Anda masuk. Petik 2. Suaranya tanpa kesopanan, seolah-olah dia tidak terlalu memikirkan pihak lain sama sekali. Vendor kecil dari perusahaan pedagang Tianyu benar-benar berani berbicara dengan bos besarnya seperti ini. Du Yuan berpikir bahwa Ling Tianyu akan marah, tetapi bertentangan dengan harapannya, dia tidak hanya tidak marah, rasa terima kasih bahkan muncul di wajahnya. Dia melangkah maju dan memasukkan banyak barang ke tangan pihak lain. Terima kasih Saudara Sun atas bantuan Anda. Ini beberapa tanda penghargaan saya, pegang dulu. Saya pasti akan mengirim hadiah yang murah hati di masa depan. Ah, bola mata Du Yuan hampir jatuh dari rongganya. Hek, adakah yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi? Apa yang baru saja dia lihat benar-benar tidak bisa dipahami olehnya. Dia merasa seolah-olah seluruh dunia salah. Bab 135, beberapa menit. Saya tidak tahu bahwa Tuan sedang mencoba menawarkan saya bimbingan dan bertindak tidak pantas di hadapan Anda. Saya meminta maaf kepada Anda. Petik 2. Saat masuk dan melihat Zhang Xuan yang duduk di tengah ruangan, Ling Tianyu merasa sedikit khawatir. Sikapnya terhadap guru master ini kemarin memang tidak ramah, bahkan meragukan niat baik yang ditunjukkan master. Sudah merupakan berkah bahwa pihak lain bersedia mengizinkannya masuk. Tidak ada yang perlu aku maafkan. Zhang Xuan melambaikan tangannya. Aku tidak serendah itu. Petik 2. Mata Sun Qiang melebar. Anda meninggalkan pihak lain di luar sepanjang malam untuk bermandikan embun, hanya mengizinkannya masuk setelah memakan sarapan Anda secara perlahan. Anda menyebut itu tidak picik. Iya, wajah Ling Tianyu memerah. Dia akan terus berbicara ketika Zhang Xuan mengulurkan telapak tangannya dan menatapnya dengan tenang. Apakah kamu tahu mengapa aku menyuruhmu menunggu di luar sepanjang malam? Kecanggungan terlihat di wajah Ling Tianyu. Bukankah itu karena Anda merasa bahwa saya telah meremehkan Anda, sehingga Anda ingin menempatkan saya di tempat saya? Saya mengakui kesalahan saya, oke. Apakah kamu pikir aku sengaja mempersulitmu? Zhang Xuan melihat ke atas. Tidak, tentu saja tidak. Ling Tianyu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Tidak perlu bagimu untuk menyangkalnya. Itu normal jika kamu berpikir begitu. Zhang Xuan tampaknya tidak marah. Sebaliknya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, demi kebaikanmu sendiri, aku menyuruhmu menunggu di luar sepanjang malam. Petik 2. Untuk kebaikanku sendiri. Kali ini,
Ling Tianyu tidak hanya bingung dengan kata-katanya, ekspresi aneh juga muncul di wajah Sun Qiang. Membuat seseorang menunggu di pintu adalah untuk kebaikannya sendiri. Teori macam apa ini? Jika saya tidak salah, istri Anda seharusnya sakit parah dan berada di ambang kematian, dan alasan mengapa Anda mencari saya adalah agar saya menyelamatkannya. Zhang Xuan menatap Ling Tianyu. Iya, setelah mendengar pihak lain menyebutkan motifnya, Ling Tianyu tersentak. Jika Anda ingin saya menyelamatkannya, Anda harus membawanya ke saya. Namun, Anda telah melakukan kontak dengan Southern Blood Jade kemarin dan aura pemakan vitalitas masih melekat di tubuh Anda. Jika saya setuju dan Anda telah melakukan kontak dengannya sekali lagi, dia mungkin akan mati sebelum Anda berhasil membawanya ke sini. Petik 2. Zhang Xuan menghela nafas dan melanjutkan, jadi, saya meminta Anda menunggu di luar sepanjang malam sehingga Anda dapat membersihkan diri dari aura itu. Pada saat yang sama, Anda tidak akan terburu-buru pulang, sehingga mencegah terjadinya malapetaka. Tentu saja, jika kamu menolak untuk mendengarkan kata-kataku dan pergi, istrimu akan mati dan kamu tidak harus kembali. Bahkan seorang guru besar tidak memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang mati. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Ling Tianyu berubah dan dia mulai mengeluarkan keringat dingin. Sebenarnya, dia mengamuk di dalam sebagai akibat dari tindakan pihak lain yang membuatnya menunggu di luar sepanjang malam. Meskipun dia tidak berani membicarakannya, dia merasa sangat tidak senang. Seorang guru master bukan hanya tentang kekuatan yang dia miliki dan kemampuannya untuk membimbing orang lain, dia juga harus murah hati. Dalam pandangannya, guru besar ini sengaja berusaha mempermalukannya. Setelah mendengar kata-kata itu, apakah dia menyadari bahwa dia benar-benar keliru? Pihak lain benar-benar memiliki niat di hatinya. Meskipun memperlakukan pihak lain dengan sangat kurang ajar, dia masih memperhatikan masalahnya dengan sangat hati-hati. Benar-benar watak seorang guru ulung, mengesankan. Dia merasa seperti orang munafik karena meragukan niat seorang pria terhormat. Sementara dia merasa berterima kasih kepada pihak lain, kelegaan juga mengalir melalui dirinya. Beruntung dia berhasil bertahan kemarin. Kalau tidak, jika dia kembali ke rumah, dia akan benar-benar menyesali tindakannya seumur hidup. Sun Qiang, yang masih berdiri di samping, matanya terbuka lebar karena takjub. Seperti yang diharapkan dari seorang guru master, setiap gerakan dari master tua itu sangat mendalam. Dia berpikir bahwa tuan tua itu sengaja berusaha mempermalukan pihak lain. Baru sekarang dia menyadari bahwa pikiran tuan tua bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang seperti dia. Terima kasih Tuan. Ling Tianyu membungkuk dalam-dalam. Kirim seseorang untuk membawanya kepadaku sehingga aku bisa melihatnya. Jika dia terlalu sakit, bahkan aku mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Zhang Xuan berkata, iya, mata Ling Tianyu memerah karena gelisah. Dia buru-buru pergi bersama Master Cheng Yuan. Setelah mereka berdua pergi, Zhang Xuan berbalik untuk melihat Sun Qiang. Xiao Qiang, aku telah berjanji padamu untuk membantumu menerobos Fighter 4 dan aku tidak mengingkari kata-kataku. Jalankan rutinitas pukulan agar aku bisa melihat kondisimu. Petik 2. Ya, Tuan Tua. Mendengar bahwa Tuan Tua akan membantunya menerobos, Sun Qiang menganggukkan kepalanya dengan gembira. Segera, dia menyelesaikan seluruh rutinitas meninju. Namun, Sun Qiang tidak hanya tidak senang dengan itu, dia bahkan sedikit malu. Tuan Tua, saya terluka kemarin, tubuh saya telah melemah secara signifikan dan saya mungkin tidak dalam kondisi untuk masuk ke alam pigu hari ini. Untuk mencapai terobosan di ranah, seseorang harus berada dalam kondisi prima. Kemarin, Sun Qiang dipukuli dan dia menderita beberapa luka di tubuhnya. Tidak peduli seberapa luar biasa tuan tua itu, tidak mungkin baginya untuk menerobos wilayahnya saat ini dalam keadaan seperti itu. Dia tidak benar-benar menyadarinya sebelumnya, tetapi saat dia mulai melakukan rutinitas meninjunya, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya dan Zenki-nya tidak mengalir semulus biasanya. Jangan khawatir, Zhang Xuan memotongnya sambil tersenyum. Alasan mengapa Anda terjebak di alam Zenki begitu lama adalah karena Zenki yang Anda kembangkan terlalu tidak murni. Karena itu, ia tidak dapat melewati meridian Anda untuk menyehatkan tubuh Anda. Dalam keadaan seperti itu, Zenki seseorang mungkin bahkan mandek. Mengesampingkan tidak dapat mencapai terobosan, kekuatan seseorang bahkan mungkin memburuk. Petik 2. Iya, Sun Qiang mengangguk. Dalam 2 tahun terakhir, dia merasa staminanya telah menurun dan wilayahnya juga perlahan-lahan memburuk. Jika bukan karena dia terus-menerus berkultivasi untuk tetap berada di wilayahnya saat ini, dia mungkin bahkan telah jatuh ke tahap utama Zenki. Di alam Fighter 4 dan Pigu, Zenki seseorang akan melonjak melalui tubuh seseorang dan memberi makan daging dan tulang seseorang. Biasanya, akan sulit bagi Zenki tidak murni Anda untuk melonjak ke seluruh tubuh Anda. Namun, situasi saat ini berbeda. Setelah kemarin pemukulan, tubuh merusak, menyebabkan Zenki yang mandek dari sebelumnya tersentak kembali beraksi. Pada saat yang sama, lorong-lorong meridianmu yang tersumbat telah dibersihkan secara signifikan. Tuan Tua, apakah orang lain memukuli saya, untuk kebaikan saya sendiri?
Sebelum Zhang Xuan bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuh Sun Qiang bergidik karena emosi yang kuat dan air mata rasa terima kasih mengalir di wajahnya. Tuan tua menyuruh Ling Tianyu menunggu di depan pintunya untuk kebaikannya sendiri. Awalnya, saya pikir itu adalah kesalahan di pihaknya bahwa saya dipukuli tetapi, untuk berpikir bahwa itu juga untuk kebaikan saya sendiri. Namun, saya salah mengira niat baiknya. Hah, melihat air mata mengalir di wajah kepala pelayannya yang montok, Zhang Xuan bingung. Saya hanya ingin mengatakan bahwa cedera Anda tidak mempengaruhi pelatihan Anda. Mengapa? Apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda kejang otak? Namun, ini juga bagus. Terlebih lagi, ini dapat membantu membangun prestise saya sebagai guru master. Uhuk-uhuk, Zhang Xuan terbatuk dan berkata, memang. Setidaknya, upaya saya tidak sia-sia karena Anda dapat memahaminya. Baiklah, kesampingkan ini, jika saya tidak salah, Ling Tianyu seharusnya memberi Anda obat untuk menyembuhkan lukamu. Petik 2. Aku, wajah Sun Qiang memerah. Demi saya, Tuan Tua bahkan bersedia disalahpahami. Namun, saya tanpa malu-malu mengambil obat pihak lain. Saya benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan dia. Itu bukan masalah besar. Selama kamu bekerja untukku dengan setia, itu bukan masalah besar bagimu untuk mengambil beberapa barang. Tampaknya menebak pikiran di benaknya, Zhang Xuan menyela. Ambil obatnya. Persiapkan dirimu, kamu akan mencoba membobol Fighter 4 dan sekarang. Sekarang juga, Sun Qiang tidak mengharapkan hal-hal berkembang begitu cepat. Tuan tua, apakah tidak perlu mencari kamar yang tenang? Juga, jika saya mencoba menerobos sekarang, saya khawatir Tuan Ling akan kembali bahkan sebelum saya berhasil. Jika demikian, saya akan menunda urusan Anda. Tidak perlu. Hanya beberapa menit, mengapa Anda membutuhkan kamar yang tenang? Zhang Xuan mengabaikan kekhawatirannya. Dalam hitungan menit, menerobos, dalam waktu sesingkat itu. Sun Qiang terkejut. Melihat tuan tua itu, matanya melebar tak percaya. Bab 136, Guru-Guru Yang Xuan. Meskipun Fighter 3 dan tidak dianggap sebagai ranah kultivasi tingkat lanjut, itu juga bukan yang rendah. Meskipun lebih dari 1 dekade upaya, Sun Qiang masih tidak dapat menerobos, kesulitannya jelas terlihat di sini. Awalnya, Sun Qiang mengira itu akan memakan waktu setidaknya setengah hari atau bahkan seharian penuh. Namun, Tuan Tua mengatakan bahwa, itu hanya masalah menit. Saudara, apakah menurut Anda itu makan atau minum? Sun Qiang merasa pandangannya tentang dunia runtuh dan akan menjadi gila. Jumlah waktu itu tidak cukup untuk Zen Qi melonjak melalui tubuhnya. Kenapa? Kamu tidak ingin menerobos? Melihat kebingungannya, Zhang Xuan mengerutkan kening. Tidak, bukan itu, Tuan Tua. Apa yang harus saya lakukan? Menekan kegelisahannya, Sun Qiang dengan cepat menjawab. Konsumsi pilnya dulu, lalu gunakan semua kekuatanmu untuk mendorong Zen Qi melalui meridianmu. Adapun sisanya, serahkan padaku. Zhang Xuan berkata, baik, itu adalah instruksi yang sangat sederhana. Tanpa ragu-ragu, Sun Qiang mengeluarkan pil dan menelannya. Seperti yang diharapkan dari pil yang dipalsukan oleh apoteker resmi, itu memang barang bagus. Saat dia mengkonsumsinya, dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi hangat dan energi melonjak ke seluruh tubuhnya. Zhang Xuan mendekatinya, mengeluarkan beberapa jarum perak dan menusuknya di beberapa lokasi di mana meridiannya terhalang. Setelah pengalamannya membantu Zhao Yanfeng menerobos dan mengatasi kecacatan kaki Wang Ying, dia menyadari bahwa sepertinya dia perlu sering menggunakannya. Karena itu, dia secara khusus menyiapkan dan menyimpan sekotak jarum perak di cincin penyimpanannya. Untuk menemukan penyumbatan, orang lain perlu memasukkan Zen Qi mereka ke tubuh pihak lain untuk diselidiki dengan cermat. Namun, Zhang Xuan berbeda. Selama pihak lain mengeksekusi teknik pertempuran, Library of Heaven's Path akan menyusun sebuah buku dengan semua kekurangan mereka di dalamnya. Yang harus dia lakukan adalah memasukkan jarum perak di lokasi yang benar dan menggunakan Zen Qi murni untuk membersihkan residu. Zhang Xuan memasukkan Zen Qi-nya ke dalam jarum perak. Seolah-olah aliran jernih mengalir ke sungai keruh, mengubah seluruh sungai menjadi jernih, Zen Qi yang mandek mulai bergabung ke dalam aliran sekali lagi. Akumulasi upaya yang dihabiskan Sun Qiang untuk pelatihan selama 1 dekade itu menakutkan. Di bawah nutrisi Zen Qi murni, Zen Qi yang mandek mulai beredar ke seluruh tubuhnya sekali lagi, menyebabkan kekuatan di tubuhnya meningkat secara eksplosif. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Zen Qi-nya sudah beredar ke seluruh tubuhnya sekali. Ledakan. Dia segera menembus ranah Fighter 3 dan Zen Qi. Namun, peningkatan dalam ranah kultivasi tidak hanya berhenti di situ. Itu terus meningkat dengan mantap. Akhirnya, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, itu berhenti. Kultivasi saya, mengangkat dirinya, Sun Qiang memeriksa kekuatannya dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Dia berpikir bahwa mampu menembus ranah Pigu sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Untuk berpikir bahwa dia akan segera mencapai tahap lanjut ranah Pigu. Hampir, 5 menit telah berlalu. Namun, yang membuatnya lebih terkejut adalah seberapa akurat kata-kata tuan lamanya. Itu benar-benar dalam hitungan menit.
Astaga, kapan menerobos menjadi hal yang mudah? Jika semudah itu, mengapa ranah kultivasi saya tetap terjebak pada tingkat yang sama selama lebih dari 1 dekade? Apakah saya benar-benar berkultivasi atau saya makan omong kosong? Sun Qiang merasa seperti sedang bermimpi, dan dia hampir pingsan. Baiklah, yang harus kamu lakukan setelah itu adalah memperkuat kultivasimu. Petik 2. Mengabaikan ekspresi bingung Sun Qiang, Zhang Xuan mengambil jarum peraknya dan kembali ke tempat duduknya. Sebenarnya, alasan mengapa pihak lain menerobos begitu cepat adalah karena upaya konsisten partai selama bertahun-tahun, serta Zenki murni yang dimiliki Zhang Xuan. Mustahil untuk secepat itu jika salah satu faktornya tidak ada. Zenki murni telah mengeruk Zenki yang mandek yang telah dia kumpulkan sebelumnya. Seolah-olah air jernih mencairkan kubus es. Secara alami, volume air meningkat secara signifikan. Dengan demikian, membobol Fighter 4 dan menjadi tugas yang mudah. Kalau tidak, jika dia bisa membantu Zhao Ya dan yang lainnya menerobos hanya dengan menggunakan jarumnya, dia tidak perlu berusaha keras untuk mendapatkan uang untuk pil itu. Tentu saja, yang lebih penting, Zhang Xuan tidak ingin meninggalkan kesan bahwa mereka dapat mencapai sesuatu tanpa bekerja untuk itu. Masih ada jalan panjang di depan mereka. Jika mereka menumbuhkan pola pikir seperti itu, pencapaian mereka pasti akan terbatas. Terima kasih, Tuan Tua. Setelah pulih dari keterkejutannya, dia segera berlutut ke tanah dan membungkuk dengan penuh rasa terima kasih kepada Tuan Tua. Dia tahu bahwa satu-satunya alasan mengapa dia bisa mencapai peningkatan yang begitu cepat adalah karena Tuan Tua itu. Jika bukan karena dia tidak akan bisa menerima rasa hormat dari sosok seperti Ling Tianyu dan menikmati perlakuan yang begitu besar. Dia akan terjebak di alam Zenki sepanjang hidupnya, tidak pernah menerobos. Dia tidak akan pernah merasakan sensasi di tubuhnya sekarang. Saya harus memastikan untuk bekerja dengan rajin di masa depan. Saya tidak boleh mengacaukan kesempatan yang diberikan kepada saya ini. Sun Qiang mengambil keputusan. Ling Tianyu akan segera tiba. Keluar dan sambut dia. Petik 2. Setelah dia selesai membantunya menerobos, Zhang Xuan tidak berlama-lama dan dengan santai memberi isyarat dengan tangannya. Iya, Sun Qiang pergi. Siapakah orang yang tinggal di mansion ini? Untuk dapat mengubah status Sun Qiang sepenuhnya, sampai-sampai Ling Tianyu pun harus memperlakukannya dengan hormat, memanggilnya sebagai Brother Sun. Di luar mansion, Du Yuan semakin bingung. Hanya setelah jangka waktu yang lama dia akhirnya mengerti bahwa karena pemilik rumah itulah Lord Ling, yang setara dengan kakeknya, memperlakukan Sun Qiang dengan hormat. Namun, dia jatuh ke dalam perenungan sekali lagi. Dia tidak bisa memikirkan bangsawan manapun di kota kerajaan Tianxuan yang memiliki kedudukan seperti itu untuk membuat seorang miliarder menunggu di luar dengan rela sepanjang malam, dan lebih jauh lagi, sangat senang ketika gerbang terbuka untuknya. Jia, keraguan ini melintas di benaknya ketika gerbang dibuka dan Ling Tianyu dan Master Cheng Yuan berjalan keluar. Mereka pergi begitu saja, tidak ada yang mengirim mereka pergi. Petik 2. Du Yuan mengedipkan matanya, tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Awalnya, setidaknya, masih ada seorang kepala pelayan yang datang untuk menyambut mereka berdua. Tapi sekarang setelah mereka pergi, tidak ada perusahaan, tidak peduli seberapa luar biasa tuannya, kepala pelayan itu seharusnya paling tidak mengantar tamu keluar. Tidak peduli apa, Ling Tianyu adalah miliarder sejati, orang yang memiliki kedudukan luar biasa. Bahkan kakeknya harus menyambutnya dan mengantarnya keluar dari aula jika dia ingin mengunjungi Duklan. Kemudian, ayahnya atau para tetua akan menemaninya ke gerbang sebagai tanda penghormatan. Namun, ketika Ling Tianyu berjalan keluar dari mansion, dia harus mendorong gerbang secara pribadi. Bahkan para penjaga di pintu pun memasang ekspresi seperti itu. Siapa itu? Du Yuan diliputi rasa ingin tahu. Sesaat kemudian, tepat saat dia akan melangkah maju untuk bertanya kepada penjaga, Jia. Gerbang dibuka sekali lagi. Sun Qiang berjalan keluar dengan tangan di punggungnya. Ini, setelah melihat kenalan itu, Du Yuan memutuskan untuk melangkah maju untuk penyelidikan, ketika dia tiba-tiba terhuyung. Matanya melebar ke titik bahwa mereka akan keluar dari rongganya. Adakah yang bisa memberitahu saya apa yang sedang terjadi? Sebelumnya, ketika orang ini keluar, dia hanya puncak ranah Zenki. Bagaimana dia tiba-tiba di tahap lanjutan ranah Pigu? Itu baru sekitar 10 menit, dan ranah kultivasinya telah meningkat oleh seluruh ranah. Apakah mataku mempermainkanku? Seluruh tubuh Du Yuan bergidik. Oh, bukankah ini Du Yuan Gongxi? Angin macam apa yang membawamu ke sini? Tepat ketika dia akan menjadi gila karena situasi yang konyol, dia mendengar suara Sun Qiang. Mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa pihak lain sudah berdiri tepat di depannya. Oh, aku kebetulan lewat, menekan keheranan di benaknya, Du Yuan bertanya dengan hati-hati. Apakah kamu tidak bekerja di pasar? Mengapa kamu? Saya saat ini melayani sebagai kepala pelayan di kediaman ini, mengikuti tuan lama saya. Keyakinan terpancar dari mata Sun Qiang. Sebelumnya,
Ketika berbicara dengan anak-anak dari keluarga terkemuka, dia harus berbicara dengan hati-hati, takut dipukuli tanpa alasan. Tapi sekarang bahkan Ling Tianyu harus menundukkan kepalanya di hadapannya, tidak ada alasan mengapa dia harus takut pada junior belaka. Tuan lamamu adalah, Du Yuan bertanya dengan tergesa-gesa. Kamu tidak tahu tuan tua kita. Dengan tangan di belakang punggungnya, Sun Qiang mengangkat kepalanya. Kekaguman dan kegembiraan terlihat di wajahnya. Tuan Guru Yang Xuan. Bab 137, menyentuh istrimu. Guru-guru. Du Yuan menggigil. Semua orang tahu sebagai fakta bahwa kerajaan Tianxuan adalah salah satu kerajaan terlemah dan tidak memiliki guru utama untuk mengambil alih komando. Kapan seseorang tiba, selanjutnya, yang memungkinkan orang ini menjadi kepala pelayannya. Tidak heran Ling Tianyu bersedia menunggu sepanjang malam dan bertindak sangat hati-hati di sekitar Sun Qiang. Bahkan jika itu hanya level terendah, guru master bintang 1 Dimension, tetap saja itu adalah eksistensi yang tidak berani diremehkan oleh Kaisar Sensui. Untuk pria seperti itu, belum lagi 1 malam, bahkan jika Ling Tianyu harus menunggu selama setengah tahun, dia tidak akan berani mengeluh. Bahkan, jika kakeknya tahu, dia pasti akan bergegas ke sini untuk menghormatinya juga. Seorang guru master dapat meningkatkan atau menghancurkan seluruh negara dan kata-katanya mirip dengan emas. Ini adalah statusnya. Jika ayahnya dapat menerima bimbingan seorang guru master, trauma yang dideritanya mungkin dapat dihilangkan dan mungkin, dia bahkan mungkin kembali ke kejeniusan dia sebelumnya. Pada saat itu, Du Yuan dipenuhi dengan rasa iri pada pria di depannya. Sun Qiang dulunya hanyalah sosok rendahan di kota komersial. Dia harus membungkuk hormat setiap kali dia melihat Du Yuan, takut menyinggung perasaannya. Namun sekarang, Du Yuan adalah orang yang harus berbicara dengan hati-hati agar tidak membuat pihak lain gugup. Jika tidak, bahkan tanpa master guru bergerak sendiri, satu kata dari Sun Qiang dapat mengirim ahli yang tak terhitung jumlahnya, yang mencari kesempatan untuk menjilat dia, untuk memberinya pelajaran. Yang Si, kapan dia tiba di kerajaan? Kenapa aku tidak mendengar tentang dia? Menekan keheranan di dalam, Du Yuan bertanya. Jika seorang guru master benar-benar mengunjungi kerajaan Tianxuan, seluruh ibu kota akan terguncang dan semua orang akan sadar. Tapi kenapa dia tidak pernah mendengar hal seperti itu? Tuan tua itu suka tidak menonjolkan diri, jadi dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Cukup kamu mengetahuinya, jangan menyebarkan berita. Baiklah, aku masih memiliki hal-hal yang harus diperhatikan. Jika Du Gongzi tidak memakai apa-apa, akan lebih baik bagimu untuk tidak berkeliaran di sekitar sini. Jika tidak, jika tuan tua melihatnya, itu mungkin menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Itu akan merepotkan kalau begitu. Setelah insiden dengan Ling Tianyu, Sun Qiang mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Akibatnya, aura superioritas mulai tumbuh di sekelilingnya, dan nada suaranya terpantul begitu. Ya, Du Yuan menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Setelah menyelesaikan bagiannya, Sun Qiang berbalik dan kembali ke gerbang. Tidak lama kemudian, sebuah kereta datang dan Ling Tianyu turun darinya. Dua penjaga memasuki mansion dan mengambil tandu. Tuan Ling, silakan masuk. Sun Qiang menyambutnya. Terima kasih, Saudara Sun. Ling Tianyu menggenggam tangannya untuk membalas salam. Kemudian, beberapa dari mereka memasuki mansion bersama. Saya pernah mendengar bahwa istri Ling Tianyu sakit. Sepertinya dia tahu ada guru utama di sini, itu sebabnya dia berdiri di sini sepanjang malam untuk memohon padanya untuk menyelamatkannya. Seketika, Du Yuan berhasil mengisi kekosongan cerita. Guru-guru master tidak hanya mampu membimbing kultivasi seseorang. Penempaan pil, keterampilan pengobatan, tidak ada satu pekerjaan pun yang tidak mereka kuasai. Itu juga alasan mengapa mereka mampu berdiri di puncak, di atas semua pekerjaan lainnya. Bukan rahasia lagi di kalangan eselon atas kerajaan Tianxuan bahwa istri Ling Tianyu sakit. Du Yuan juga telah mendengarnya dan menurut rumor, bahkan Tuan Yuanyu tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah mendengar bahwa seorang guru master telah tiba di ibu kota, wajar jika dia ingin bergegas maju pada menit pertama. Jika tuan ini dapat mengobati penyakit yang bahkan Tuan Yuanyu tidak berdaya, bukankah itu berarti ada harapan untuk ayahku juga? Mata Du Yuan berbinar seketika. Saat pikiran seperti itu muncul di benaknya, semua pikiran untuk pergi menghilang dari benak Du Yuan dengan segera. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berjalan menuju kedai teh di seberang mansion. Saya akan minum teh di sana. Lagi pula, saya tidak mungkin menyinggung guru utama. Ini istriku, Yuro. Aku mohon Yang Si untuk menyelamatkannya. Petik 2. Di dalam ruangan, para penjaga pergi ke kanan setelah meletakkan tandu. Ling Tianyu berlutut di lantai untuk memohon pada Zhang Xuan. Pria dan istrinya bersama-sama telah melalui suka dan duka dan mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Selama dia bisa menyelamatkannya, tidak ada jumlah yang terlalu mahal. Jelas, dia telah mendengar nama Zhang Xuan dari mulut Sun Qiang.
Zhang Xuan berdiri. Setelah melihat wanita ditandu, dia mengerutkan kening. Wanita itu tampaknya seusia Ling Tianyu, tetapi waktu tampaknya tidak meninggalkan banyak bekas luka di wajahnya. Meskipun dia tidak terlalu cantik, dia memancarkan watak alami yang menimbulkan kepercayaan dan ketenangan pada orang lain. Namun, wanita yang diberkati seperti itu terbaring tak bergerak ditandu dengan mata tertutup rapat. Kondisinya tampaknya lebih buruk dari yang saya duga. Wajah Zhang Xuan menjadi gelap. Dia hanya melakukan kontak dengan Southern Blood Jade dan dari sana, dia tahu bahwa objek tersebut dapat menyebabkan kerusakan yang hampir tidak dapat diubah pada manusia biasa. Awalnya, dia berpikir bahwa selama dia menghancurkan batu giok darah dan memberi makan tubuh pasien, dia akan pulih dengan cepat. Namun, setelah melihat wanita itu, dia tahu bahwa dia telah meremehkan beratnya masalah ini. Jelas bahwa pihak lain telah mengalami koma. Jika dia tidak segera menerima perawatan, bahkan Zhang Xuan mungkin mendapati dirinya tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Aku masih berpikir bahwa, jika dia bangun, aku bisa memintanya untuk melakukan rutinitas meninju sehingga aku bisa menyusun buku, menemukan kekurangannya dan mengobatinya. Tapi sekarang, apa yang harus aku lakukan? Zhang Xuan dalam kesulitan. Dia telah memikirkan masalah ini terlalu sederhana sebelumnya. Jika pihak lain bangun, dia bisa menyuruhnya melakukan teknik pertempuran dan Library of Heaven's Path akan menyusun sebuah buku, dari mana, dia akan bisa belajar bagaimana dia harus memperlakukannya. Dengan cara ini, bahkan jika dia tidak dapat menemukan obat yang jelas untuk masalah ini, dia masih dapat mengatakan beberapa hal tentang kondisinya dan mungkin, menemukan beberapa solusi untuk meringankan kondisinya. Namun, dia berbaring tidak ada bedanya dengan menjadi mayat, bagaimana dia bisa melakukannya? Tidak mungkin membuatnya melakukan rutinitas meninju. Itu benar-benar tidak mudah bertindak sebagai seorang ahli. Semakin sulit untuk mencari nafkah saat ini. Yang Si, bisakah istriku dirawat? Melihat bahwa orang lain telah berjalan beberapa putaran di sekitar Yurou, kerutan Ling Tianyu semakin dalam dan kecemasan ditampilkan dengan jelas di wajahnya. Jangan terlalu cemas, aku masih mengamati kondisinya. Zhang Xuan sudah merasa sangat stres. Sekarang, setelah ditanya oleh pihak lain, dia merasa lebih putus asa. Dia sudah membual tentang kemampuannya. Akan memalukan untuk gagal pada saat yang genting seperti itu. Jika dia gagal dengan pelanggan pertama, tidak hanya semua persiapannya akan sia-sia, reputasinya juga akan hancur. Pamornya sebagai guru master akan terguncang. Pada saat itu benar-benar akan menjadi mimpi untuk mendapatkan 20 juta koin emas dalam 9 hari. Oh, setelah mendengar bahwa pihak lain menyebutkan bahwa dia masih mengamati situasi dan bukannya tidak ada obat untuk istrinya, Ling Tianyu menghela nafas lega. Meski begitu, dia tidak bisa membantu tetapi menggosok tangannya dengan gugup di sudut. Cacat, cacat, kenapa kamu tidak mau keluar? Berputar 2 putaran lagi, dia terus meneriakkan kata-kata seperti itu di benaknya. Namun, Library of Heaven's Path sama sekali tidak aktif, seolah-olah sudah mati. Zhang Xuan merasa sangat tertekan sehingga dia bisa meludahkan seteguk darah. Itu terlihat sama seperti beberapa kali sebelumnya, perpustakaan hanya bisa mengumpulkan buku kelemahan ketika seseorang menjalankan teknik pertempuran. Dia mengelilingi orang itu, berteriak dalam pikirannya, mengertakkan gigi dan menggaruk kepalanya dengan marah. Tapi, seperti yang diharapkan, itu semua tidak berguna. Sepertinya aku benar-benar gagal pada waktu yang begitu penting. Dia mengitari beberapa putaran lagi dan memastikan bahwa benar-benar tidak ada gerakan di perpustakaan sama sekali. Tepat ketika Zhang Xuan hendak menyatakan tanpa daya kepada pihak lain bahwa dia tidak dapat menyembuhkannya, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat Ling Tianyu dengan ekspresi gembira. Yang Si, melihat gerakannya terhenti, kegugupan Ling Tianyu melonjak sekali lagi. Dia mengerti bahwa pihak lain telah sampai pada suatu kesimpulan dan bermaksud untuk memberitahunya tentang hal itu. Hidup atau mati, nasib istrinya bergantung pada saat ini. Tidak perlu khawatir, situasinya belum seburuk itu. Setelah melihat kegugupannya, Zhang Xuan menghiburnya. Yang Si, kamu bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku bisa menanggung kebenaran, tidak peduli apa itu. Ling Tianyu mengertakkan gigi. Tidak banyak yang bisa saya katakan sekarang. Bagaimana dengan ini? Anda mengangkat istri Anda sehingga saya bisa menyentuhnya. Zhang Xuan berkata, sentuh, istriku. Dalam sekejap, wajah Ling Tianyu menjadi gelap seperti tinta. Lao Shi adalah alamat untuk guru biasa sedangkan Si adalah alamat guru master. Bab 138, dapat diobati. Anda ingin menyentuh istri saya sebelum saya. Selanjutnya, saya harus mengangkatnya untuk Anda. Meskipun Anda adalah seorang guru master, Anda tidak bisa mempermalukan saya seperti itu. Ling Tianyu mengepalkan tinjunya dengan erat dan suara dia menggertakkan gigi bergema di ruangan itu. Dia hampir gila. Mendengar kata-kata itu, Sun Qiang, yang melihat situasi di samping, hampir pingsan juga. Seperti yang diharapkan dari Tuan Tua, dia benar-benar mendominasi.
Untuk meminta suami membantu istrinya sendiri untuk Anda sentuh. Sebagai guru utama, dia bisa memiliki semua wanita yang dia inginkan. Namun, untuk berpikir bahwa dia akan memiliki minat seperti itu. Sepertinya aku harus menyembunyikan istriku darinya di masa depan. Tentu saja, aku harus mencari istri dulu. Lupakan saja, lebih baik tidak mengangkatnya, mengingat kondisinya. Aku akan pergi dan menyentuhnya sendiri. Saat pandangan Zhang Xuan terpaku pada wanita yang terbaring di lantai, yang mengenakan pakaian istana yang rumit, dia tidak menyadari ekspresi keduanya. Setelah melihat tidak ada yang bergerak setelah mengucapkan kata-kata itu, dia memberi isyarat dengan tangannya untuk melepaskan perintah sebelumnya. Mengingat situasi wanita itu, yang terbaik adalah tidak mengangkatnya. Jika dia mati karena gerakan itu, Zhang Xuan akan berada dalam masalah. Kau akan pergi dan menyentuhnya sendiri. Petik 2. Ling Tianyu merasa bahwa pihak lain menginjak-injak martabatnya tanpa ampun. Karena saya tidak akan membantu Anda akan membantu diri Anda sendiri. Bahkan untuk tidak menyayangkan seorang wanita yang sedang koma, Anda tidak pantas menyandang gelar guru master. Anda adalah binatang. Saat dia berada di ambang kehilangan kendali atas emosinya dan akan memasuki kemarahan, pihak lain sudah berada di depan Yu Rou dan telah mengulurkan tangannya ke pergelangan tangannya. Bahkan jika itu berarti kematiannya, dia tidak mau membiarkan siapapun mencemarkan martabat istrinya. Tetapi tepat ketika dia akan melakukan kekerasan, pemandangan seperti itu terjadi di hadapannya. Ling Tianyu tercengang. Astaga, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menyentuhnya? Mungkinkah sentuhan yang Anda bicarakan mengacu pada merasakan denyut nadinya? Ada titik akupuntur di pergelangan tangan seseorang dan seorang guru akan sering bersentuhan dengan pergelangan tangan siswa ketika membimbing mereka dalam kultivasi mereka. Namun, itu juga yang kau sebut sentuhan. Apakah Anda perlu bertindak begitu menyesatkan? Saudara, izinkan saya memberitahu Anda. Jika bukan karena identitas Anda sebagai guru utama, Anda akan dipukuli sampai mati jika Anda berbicara sedemikian rupa di luar. Mulut Sun Qiang juga berkedut. Kemampuan master tua dalam linguistik benar-benar mengerikan. Semua orang berpikir bahwa dia memiliki niat jahat dalam pikirannya ketika dia mengatakan bahwa dia akan menyentuh istri Ling Tianyu. Namun, untuk benar-benar berarti ini, mengapa Anda harus membuat materi yang benar dan tegak seperti itu terdengar begitu menyedihkan? Untuk membuatku salah paham dengan niatmu juga. Merasakan denyut nadi seseorang disebut juga dengan menyentuh nadi seseorang. Zhang Xuan berbicara dengan santai dan dia tidak berpikir bahwa kata-katanya akan menyebabkan kesalahpahaman yang begitu besar. Dia juga tidak menyadari fakta bahwa para dokter di dunia ini tidak merasakan denyut nadi seseorang saat mendiagnosis pasien. Sebaliknya, mereka beroperasi seperti dokter barat di kehidupan sebelumnya, melakukan segala macam tes untuk menganalisis kondisi pasien sebagai gantinya. Jadi, ketika Ling Tianyu mendengarnya mengatakan sentuhan, tidak mungkin baginya untuk memahami bahwa yang dia maksud adalah menyentuh nadi istrinya, karena tidak ada praktik seperti itu di dunia ini. Ini juga alasan mengapa kesalahpahaman seperti itu terjadi. Zhang Xuan tidak tahu bahwa pikiran mereka telah melalui perjalanan roller coaster. Sebaliknya, dia merenungkan ide yang muncul di benaknya beberapa saat yang lalu. Kemampuan lain Library of Heaven's Path, menilai harta karun. Saat itu, ketika dia berkompetisi dengan Master Mo Yang, dia telah menggunakan kemampuan seperti itu. Selama itu adalah objek yang nyata, dia bisa menyusun manual tentang kelemahannya hanya dengan menyentuhnya. Saat ini, wanita ini dalam keadaan koma dan kondisinya tidak jauh berbeda dengan orang yang sudah meninggal. Karena itu, tidak mungkin baginya untuk melakukan rutinitas meninju. Mungkinkah sebuah buku tentang dirinya disusun dengan menyentuhnya? Itulah alasan mengapa dia ingin menyentuh pihak lain. Tentu saja, dalam benaknya, dia hanya menganggap wanita ini sebagai objek nyata. Jika Ling Tianyu mengetahui pikirannya yang sebenarnya, dia mungkin akan muntah darah. Istrinya belum mati, dan diperlakukan sebagai objek. Memang, saat jarinya bersentuhan dengan pergelangan tangan pihak lain, Library of Heaven's Path, yang tetap tidak bergerak selama beberapa waktu sekarang, tersentak dan sebuah buku muncul di hadapannya. Zhang Xuan hampir melompat ke udara karena kegembiraan yang luar biasa. Itu hanya dugaan di pihaknya. Untuk berpikir bahwa itu akan benar-benar berhasil. Dia mengalihkan perhatiannya ke buku dengan tergesa-gesa dan kata-kata, Yu Rou, tertulis di sampulnya. Membalik, detail kehidupan pihak lain dan kekurangannya tertulis di dalamnya. Yu Rou, 43 tahun, warga kota kerajaan Tianxuan, istri bos perusahaan pedagang Tianyu, Ling Tianyu, pejuang 2 dan panggung utama. Kekurangan, nomor 1, meridian di dalam tubuhnya lemah, membuatnya tidak mungkin untuk berlatih teknik kultivasi yang mendalam untuk menghasilkan senki. Nomor 2, bakatnya terhadap kultivasi kurang, kemampuannya untuk merasakan energi spiritual di udara adalah terlalu lemah. Nomor 8, tubuhnya telah terkorosi oleh aura jade darah selatan, menyebabkan 8 meridian luar biasa miliknya diblokir. Lokasi spesifik di mana 8 meridian diblokir adalah
Beberapa halaman buku itu penuh dengan informasi seperti itu. Semua kekurangan Euro dirinci di dalamnya. Sepertinya itu hanya masalah penyumbatan di meridiannya. Ini mudah. Setelah membaca buku itu, Zhang Xuan menghela nafas lega. Awalnya, dia masih khawatir tidak akan bisa menemukan obat jika penyakitnya ternyata sulit disembuhkan. Jika itu terjadi, dia hanya akan menjelaskan masalahnya kepada Ling Tianyu dan mengirimnya pergi. Paling tidak, dia bisa mempertanggungjawabkan situasinya kepada pihak lain. Namun, karena itu hanya penyumbatan meridiannya, segalanya menjadi jauh lebih sederhana. Itu mirip dengan masalah yang dihadapi Liu Yang, Wang Ying dan Zhao Yan dan tidak rumit untuk diselesaikan. Tentu saja, itu hanya untuknya. Orang lain, bahkan jika itu adalah seorang ahli fighter 8 dan Zhongxi, juga akan merasa tidak mungkin untuk memecahkan masalah seperti itu. Meridian tubuh manusia pada dasarnya lemah. Setelah diblokir, seseorang hanya bisa mencoba menembus penyumbatan melalui upaya yang konsisten dalam jangka waktu yang lama. Namun, Zhang Xuan berbeda. Saat ia mengolah seni surgawi jalan surga, Zenki-nya benar-benar murni dan bebas dari kontaminan. Dengan Zenki yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, segala jenis penyumbatan, bahkan jika itu karena meridian yang tipis dan sempit, dapat segera ditembus. Tidak ada masalah apapun. Ini juga menjadi dasar mengapa dia bisa membantu Zhao Yanfeng dan Sun Qiang menerobos begitu cepat dan menyelesaikan masalah Wang Ying dengan mudah. Yang Si, bagaimana? Setelah melihatnya selesai merasakan denyut nadi istrinya, kecemasan Ling Tianyu mulai melonjak sekali lagi. Menyelesaikan penyakit istrimu bukanlah hal yang sulit. Petik 2. Zhang Xuan kembali ke tempat duduknya dan memberi isyarat dengan anggun. Bukan masalah yang sulit. Mata Ling Tianyu menyipit. Tinjunya yang terkepal erat akhirnya mengendur dan dia berlutut ke lantai dengan gelisah. Yang Si, aku mohon padamu untuk menyelamatkan istriku. Petik 2. Dia telah melakukan segala cara untuk menyelamatkan Yurou, tetapi bahkan dokter nomor 1 di kerajaan Tianxuan, Tuan Yuanyu, tidak berdaya sebelum dia sakit. Dia berpikir bahwa itu semua sia-sia, tetapi surga telah meninggalkan jalan untuknya. Yang Si ini bisa mengobatinya. Kegembiraan yang dia rasakan saat ini jelas terlihat. Kematian dibenci oleh surga. Jika aku tidak berniat membantumu, aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu di perusahaan pedagang Tianyu. Zhang Xuan melambaikan tangannya dan menyuruhnya berdiri. Namun, kerutan segera muncul di wajahnya, tapi, meskipun tidak sulit baginya untuk merawatnya, jika dia bergerak dengan mudah, bukankah semua upaya yang dia lakukan sebelumnya akan sia-sia? Terlepas dari apa yang dibutuhkan, selama itu adalah sesuatu yang Si bicarakan, aku pasti akan memenuhi permintaan bahkan jika itu berarti kebangkrutanku. Petik 2. Kata Ling Tianyu. Melihat betapa kooperatifnya pihak lain, Zhang Xuan mengangguk puas. Memang, naluri seorang pebisnis itu tajam. Hanya satu kata dan pihak lain mengerti apa yang dia maksudkan. Tubuh istri Anda telah terkorosi oleh aura untuk waktu yang sangat lama. Sangat tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya dirawat dalam waktu singkat. Mungkin akan memakan waktu 10 hari, 9 hari. Selanjutnya, Anda akan harus menghabiskan cukup banyak uang untuk membeli ramuan obat mahal untuk perawatannya setiap hari. Awalnya, Zhang Xuan ingin mengatakan 10 hari tetapi mengingat bahwa suatu hari telah berlalu, dia segera mengubah kata-katanya. Sebenarnya, mengingat Zenki murninya, hanya perlu beberapa saat baginya untuk memperlakukannya sepenuhnya. Adapun alasan mengapa dia mengatakan bahwa itu akan memakan waktu 9 hari, tentu saja, itu untuk menghasilkan lebih banyak uang. Menghadapi kekurangan uang, dia tidak punya pilihan. Meskipun perawatannya diseret, setidaknya, dia akan diselamatkan. Ini jauh lebih baik daripada melihatnya mati. Yang Si, ramuan obat apa yang kamu butuhkan? Aku akan pergi dan membelinya sekarang. Setelah mendengar bahwa Yang Si dapat memperlakukan istrinya, Ling Tianyu sudah menganggapnya sebagai dewa. Dia tidak akan mempermasalahkan berapa lama waktu yang dibutuhkan dan seberapa mahal jamu itu. Namun, saat dia mengucapkan kata-kata itu, Yang Si yang tenang tiba-tiba menoleh dengan wajah gelap dan tatapan dingin. Bab 139, Kerugian Besar. Tidak heran mengapa Zhang Xuan tidak senang. Meskipun dia mengatakan ramuan obat mahal, itu sebenarnya alasan. Mengingat bagaimana Zenki murninya lebih dari cukup untuk membuka meridiannya yang tersumbat, mengapa dia membutuhkan ramuan obat? Jika pihak lain membelinya sendiri, bagaimana dia bisa mendapatkan uangnya? Saat dia berpikir tentang bagaimana dia bisa membuat pihak lain membayar uang dengan patuh, Ling Tianyu tiba-tiba menamparkan dahinya dan menyeringai, Yang Si, sebenarnya, aku tidak terlalu tahu tentang ramuan obat. Aku takut kamu harus membeli sendiri ramuan yang dibutuhkan. Setelah itu, dia menyerahkan setumpuk tagihan. Bukannya dia mengerti arti di balik tindakan Zhang Xuan. Sebaliknya, semua pejuang memiliki rahasia mereka sendiri. Karena guru utama ini mampu merawat istrinya ketika bahkan Tuan Yuanyu mendapati dirinya tidak berdaya di hadapannya, dia harus memiliki formula perawatan rahasia eksklusifnya sendiri. Bukankah dia akan mengekspos formula pengobatan rahasia pihak lain jika dia membeli ramuan obat?
Tidak heran dia tidak senang. Karena itu, dia segera mengubah kata-katanya. Hanya dengan merenungkan secara singkat, Zhang Xuan memahami alasan perubahan tindakan Ling Tianyu juga. Tanpa menjelaskan sedikit pun, dia memberi isyarat agar Sun Qiang menerima setumpuk uang. Bagaimana mungkin seorang guru master secara pribadi mengambil setumpuk uang itu secara pribadi? Itu tidak sesuai dengan posisinya. Baiklah, aku akan memulai perawatannya sekarang. Petik 2. Setelah berhasil meletakkan uang kertas emasnya, Zhang Xuan tidak berlama-lama lagi. Dia berjalan ke Yurou, mencabut jarum peraknya, dan memasukkannya ke titik di mana meridiannya terhalang. Secara bersamaan, Zenqi dimasukkan ke dalam tubuh pihak lain. Tes. Zenqi murni menyapu tubuhnya dan semua belenggu di tubuhnya menghilang seketika. Ying-ning. Yurou yang tidak sadar perlahan membuka matanya. Ini, Ling Tianyu dan yang lainnya yang hadir di ruangan itu tercengang. Bukankah kamu mengatakan bahwa akan sulit untuk merawatnya, bahwa itu akan membutuhkan 9 hari usaha bersama dengan jumlah yang selangit. Namun, dalam beberapa saat, dia sudah bangun. Lebih jauh lagi, sepertinya dia hanya menaruh beberapa jarum padanya. Sial, aku membuat kesalahan. Jelas, Zhang Xuan tidak menyangka bahwa pihak lain akan terbangun begitu cepat juga. Zhang Xuan hampir muntah darah. Jika dia bangun begitu cepat, bagaimana dia bisa terus menyedot uang dari Ling Tianyu? Library of Heaven's Path hanya merinci kekurangan pada tubuh seseorang. Itu tidak mencatat apa yang akan terjadi setelah kekurangan itu diselesaikan dan dengan demikian, Zhang Xuan tidak akan tahu pemblokiran meridian spesifik mana yang akan membantunya mendapatkan kembali kesadarannya. Awalnya, dia bermaksud untuk menyebarkan beban kerja selama 9 hari, membersihkan beberapa area penyumbatan meridian setiap hari. Dengan cara ini, dia akan dapat menarik perawatan dan mendapatkan jumlah yang lebih besar dari Ling Tianyu. Namun, dia tidak menyangka bahwa hanya dengan menyelesaikan beberapa poin, dia akan terbangun. Uhuk-uhuk, dia bangun terlalu cepat, rasanya seperti tidak ada kesulitan sama sekali dalam perawatannya. Bagaimana dia bisa menipu uang pihak lain seperti itu? Zhang Xuan merasa sedih. Luar biasa, Yang Si. Setelah keheranan awal, Ling Tianyu merasa sangat terkesan dengan cara pihak lain. Meskipun sepertinya dia baru saja meletakkan beberapa jarum di tubuh pihak lain, itu sebenarnya adalah seni yang sangat mendalam. Itu berisi rahasia yang sulit dipahami orang luar. Kalau tidak, mengapa Tuan Yuanyu tidak bisa melakukan hal yang sama? Di sisi lain, Yang Si ini mampu menyembuhkan istrinya dalam sekejap melalui seni ini. Jelas, ini adalah perbedaan antara kemampuan mereka. Awalnya, Zhang Xuan berpikir bahwa pihak lain akan merasa seolah-olah dia telah menyia-nyiakan uangnya dengan sia-sia. Bertentangan dengan harapannya, kekaguman pada tatapan pihak lain semakin dalam. Zhang Xuan menghela nafas lega, melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, hari pertama perawatan hanya membantunya mendapatkan kembali kesadarannya. Saya akan mencari beberapa ramuan khusus untuk membantunya memelihara kekuatannya. Setelah saya selesai, saya akan kirim seseorang untuk membawanya. Baik, Ling Tianyu buru-buru mengangguk. Setelah itu, Zhang Xuan tidak berbicara lagi. Kalau begitu, kita tidak akan mengganggu Yang Si lagi. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada bawahannya untuk mengangkat tandu dan bersiap untuk pergi. Tianyu, sebelum kedua bawahan itu bahkan bisa mengangkat tandu, wanita di tandu itu berbicara dan perlahan berdiri. Tubuhmu masih lemah. Cepat berbaring. Melihatnya berdiri, Ling Tianyu buru-buru berjalan mendekat. Tidak perlu untuk itu. Seluruh tubuhku mati rasa setelah berbaring selama setengah tahun. Aku ingin berjalan-jalan. Di bawah dukungan suaminya, meskipun tubuh Yurou masih lemah, berjalan tidak menimbulkan masalah besar. Ini Yang Si. Dia yang merawatmu. Petik 2. Ling Tianyu dengan cepat memperkenalkan. Yang Si, guru-guru. Mata Yurou menyipit dan dia dengan cepat membungkuk. Yurou berterima kasih kepada Yang Si karena telah menyelamatkan hidupku. Ini hanya hal kecil. Zhang Xuan menangis di dalam, tetapi di permukaan, dia mempertahankan ekspresi acuh tak acuh dan santai. Menyaksikan sikapnya, Ling Tianyu dan yang lainnya merasa lebih terkesan. Ini adalah guru master sejati. Setelah memecahkan masalah besar, dia tidak repot-repot berlomba-lomba untuk pujian atau menuntut imbalan. Sikapnya benar-benar mengagumkan. Sangat menggelikan bahwa mereka salah paham dengannya sekarang, memikirkan bahwa mereka menilai pria seperti itu dengan standar mereka. Segera, Ling Tianyu membawa istrinya keluar dari halaman. Setelah itu, Sun Qiang segera menyerahkan uang emas di telapak tangannya. Melihat sekilas, Zhang Xuan tercengang di dalam. Ada 10 catatan 100.000 masing-masing di sana. Secara total, itu bertambah hingga 1 juta. Yang Mo harus menipu banyak orang untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Namun, seorang guru master dapat menerima sebanyak itu hanya dalam satu sesi perawatan, itu benar-benar menakutkan. Namun, setelah keheranan awal, kepala Zhang Xuan sakit sekali lagi. 1 juta mungkin tampak seperti jumlah yang besar tetapi untuk situasinya saat ini, itu adalah jumlah yang tidak mencukupi dan sedikit.
Dia ingin menunda perawatan selama beberapa hari lagi untuk mendapatkan sedikit lebih banyak uang. Namun, tidak hanya pihak lain yang sadar kembali, dia bahkan berjalan keluar dari mansionnya sendiri. Tidak bijaksana baginya untuk menyeretnya keluar dalam situasi seperti itu. Kondisi istri Tuan Ling adalah sesuatu yang telah membuat seluruh kota Tianxuan bingung. Namun, dengan upaya sesaat, Tuan Tua mampu membuatnya sadar kembali. Bahkan, dia bahkan menjadi cukup sehat untuk berjalan. Luar biasa, Sun Qiang bergumam pelan dengan penuh semangat. Kekagumannya pada Tuan Tua meluap dari dalam dan muncul dalam kata-kata dan ekspresinya. Namun, mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan merasa lebih tertekan. Tidak mudah baginya untuk menjerat seorang miliarder. Namun, karena kurangnya pengetahuannya tentang keefektifan pengobatan, ia gagal mengambil uang dalam jumlah besar dari pihak lain. Memikirkannya saja sudah membuat kesedihan menggenang di dalam dirinya. Lupakan saja, 1 juta masih uang. Karena dia tidak dapat menyeretnya keluar, dia mungkin juga menyelesaikannya dan menyelesaikannya. Zhang Xuan memberikan Sun Qiang selembar uang emas, menulis daftar dan menyuruhnya keluar untuk membeli beberapa jamu. Sebagai orang yang menjadi apoteker melalui debat pil, Zhang Xuan tidak dapat memalsukan pil. Meski begitu, meresepkan bubuk obat untuk menyehatkan tubuh seseorang masih merupakan tugas sederhana baginya. Mari kita perlakukan bubuk obat ini sebagai ramuan obat berharga yang mahal. Pihak lain tidak akan memeriksanya karena takut menimbulkan kemarahannya. Bos, teko teh lagi. Du Yuan menemukan meja untuk ditempati di kedai teh dan dengan santai melemparkan koin emas. Kedatangan, bosnya berusia 50 tahun atau lebih. Dia membawa pot ke meja Du Yuan dengan senyum lebar. Bos, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Melihat bahwa kedai teh berada tepat di seberang mansion, Du Yuan mau tidak mau bertanya padanya. Pelanggan, jangan ragu untuk menyuarakan pertanyaan apapun yang Anda miliki. Setelah melihat koin emas di tangan Du Yuan, mata bos langsung berbinar. Aku ingin bertanya tentang yang sebaliknya. Saat dia berbicara, Du Yuan menunjuk ke rumah yang berlawanan, tetapi kata-katanya berhenti tiba-tiba ketika dia melihat gerbang ke rumah besar itu terbuka perlahan. Sun Qiang akan keluar lagi. Awalnya, dia mengira Sun Qiang yang keluar untuk menyelesaikan beberapa urusan. Namun, dia segera menyadari bahwa dia salah ketika melihat Ling Tianyu, yang baru saja masuk beberapa saat yang lalu, mendukung orang lain keluar. Apakah ini, istri Ling Tianyu? Du Yuan bergidik. Jantungnya hampir berhenti karena takjub. Dia telah bertemu istri Ling Tianyu 2 kali dan karena itu, dia bisa mengenalinya. Beberapa saat yang lalu dia dibawa dengan tandu. Dan dia sudah berdiri sendiri. Apakah itu harus dilebih-lebihkan? Mungkinkah saya melihat sesuatu? Jika dia tidak tahu pasti bahwa istri Ling Tianyu benar-benar sakit, dia akan berpikir bahwa pihak lain hanya bertindak. Sial, ini adalah penyakit yang bahkan guru Yuanyu tidak berdaya. Bahkan belum 10 menit sejak dia dibawa masuk, dan dia berjalan-jalan. Du Yuan tidak tahu apakah ada yang salah dengan matanya atau sebaliknya, ada yang salah dengan dunia. Bab 140, berita tersebar. Tianxuan Royal City, di bagian dalam Duklan Residence. Seorang pria parubaya berjalan keluar dari sebuah ruangan yang menghadap ke kolam yang tenang, membawa sepoci teh dingin. Setiap hari setelah makan siang, dia memiliki kebiasaan yang dia lakukan dan itu adalah minum teh dingin. Ini adalah saat ketika dia akan menjadi yang paling santai. Dia sudah memerintahkan agar tidak ada yang mengganggunya, bahkan jika itu adalah putranya sendiri. Dia pernah menjadi jenius cemerlang dari klan Du Kerajaan Tianxuan, pesaing serius untuk posisi kepala klan. Namun, dia hanya seorang penatua biasa sekarang. Du Miaoxuan, ayah Du Yuan. Meskipun kultivasinya telah turun drastis setelah serangan penyakit yang parah dan faksinya telah melemah setelah bertahun-tahun penindasan, kehadirannya tetap menimbulkan rasa hormat. Tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Tidak ada yang berani mengganggu momen ketenangannya. Saat ini, aku masih memegang kendali pada tingkat tertentu atas situasi ini. Namun, ketika aku mati, penerusku pasti akan diusir. Jika itu yang terjadi, aku harus menyuruh Yuan Er meninggalkan klan terlebih dahulu. Kalau tidak, mungkin ada komplikasi. Petik 2. Berbaring di kursi malas, matanya tertutup dengan lembut. Pada titik ini, kata-katanya sepertinya masih memiliki bobot. Itu karena pihak lain tidak menganggapnya sebagai ancaman bagi posisi kepala klan dan mengizinkannya. Namun, jika dia mati atau jika kepala klan tua di atasnya akan pensiun, faksinya pasti tidak akan mampu bertahan dan karenanya, runtuh tanpa gagal. Orang luar hanya melihat kemuliaan dan prestise berada di klan yang kuat, tetapi mereka gagal untuk melihat skema dan perkelahian curang yang terjadi di dalam. Intensitasnya sama sekali tidak kalah dengan perebutan kekuasaan di dalam istana kerajaan, satu momen kecerobohan dapat mengakibatkan lumpuh dan terkutuk untuk selama-lamanya. Ayah, ayah, tepat ketika pikirannya telah tenang dan dia mulai merenungkan masa depan, sebuah suara panik terdengar. Kemudian,
Dia melihat putranya yang boros masuk dengan tatapan gelisah. Bukankah aku mengatakan untuk tidak menggangguku pada saat-saat seperti itu? Wajah Du Miaoxuan menjadi gelap. Ayah. Du Yuan membeku sesaat. Baru sekarang dia ingat bahwa itu adalah waktu istirahat pribadi ayahnya. Keluar. Oh. Menyaksikan kemarahan ayahnya, Du Yuan menelan kata-katanya dan berjalan kembali. Tunggu sebentar, sampai kamu datang mencariku dengan cemas, apakah ada yang salah? Setelah menyesap teh dingin, kemarahan Du Miaoxuan mereda. Berbaring horizontal di kursi, matanya setengah tertutup. Seorang guru master telah tiba di kota dan dia menyembuhkan penyakit istri Ling Tianyu. Saya berpikir bahwa, bukankah ayah juga terluka? Mungkin, kita bisa menjenguknya sehingga dia dapat mengambil lihat. Dengan kepala tertunduk, dia mengucapkan berita yang baru saja dia kumpulkan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan keanehan di atmosfer. Setelah mengangkat kepalanya untuk melihat, dia hampir jatuh ke tanah. Tanpa sadar, ayahnya, yang sedang berbaring di kursi beberapa saat yang lalu, sudah berdiri tepat di depannya. Matanya bulat seperti gong dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Meskipun cangkir teh dingin yang dia pegang di tangannya telah tumpah ke tanah, dia tampaknya sama sekali tidak sadar. Ayah, Du Yuan menatap ayahnya dengan ekspresi terkejut. Ayah apa ayah? Ulangi apa yang baru saja kamu katakan. Seorang guru master telah tiba di kota. Mencengkeram bahu putranya tiba-tiba, Du Miaoxuan kehilangan semua jejak ketenangan yang terlihat beberapa detik yang lalu. Itu disaksikan secara pribadi, jadi itu pasti benar. Du Yuan dengan cepat berbicara tentang semua yang telah dia pelajari. Sebenarnya, dia tahu tentang kondisi ayahnya. Meridiannya tersumbat akibat penyakit parah itu dan setiap hari, ketika sore tiba, Zenki-nya akan mengalir tidak menentu dan dia akan berperilaku memalukan. Karena dia takut orang lain menemukannya, dia memupuk kebiasaan minum teh dingin. Itu berfungsi sebagai kedok untuk penyembunyian. Ayah, guru master ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Haruskah kita mengunjunginya? Setelah menceritakan apa yang dia lihat, Du Yuan bertanya. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia memperhatikan bahwa ayahnya, yang biasanya seorang pria yang tenang, sudah 10 meter di depannya, berteriak, "Mengapa kamu linglung? Cepat, mari kita mengunjungi guru utama." Du Yuan butuh waktu lama untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Ayah, sepatumu. Sebelumnya, ayahnya telah melepas sepatunya untuk berbaring di kursi dan dia belum memakainya. Terlebih lagi, pakaiannya masih berantakan, namun, dia ingin pergi begitu saja, orang harus tahu bahwa dia adalah pria yang sangat keras. Salah satu hal yang paling dia benci adalah penampilan luar yang berantakan. Oh, mendengar kata-kata putranya, Du Miaoxuan menjadi sadar. Dia merapikan penampilannya dengan cepat dan melanjutkan dengan langkah besar. Setelah dia meninggalkan kediamannya, dia menyadari sesuatu, benar, nak. Di mana guru utama yang kamu bicarakan itu tinggal? Petik 2, petik 2. Du Yuan, apa katamu? Seorang guru master telah muncul di kota. Dia merawat istri Ling Tianyu dalam 10 menit. Petik 2. Bagaimana mungkin? Itu pasti rumor palsu. Bahkan Tuan Yuanyu tidak berdaya sebelum dia sakit. Tidak peduli seberapa luar biasa guru master, kemampuan medis mereka tidak mungkin melebihi dokter sejati. Petik 2. Aku juga berpikir itu mungkin berlebihan. Lagi pula, hal seperti itu hanya terjadi dalam mimpi seseorang. Saya mendengar bahwa orang itu bernama Yang Xuan. Dari 9 kerajaan besar di sekitar kerajaan Tianxuan, hanya ada beberapa guru master dan saya belum pernah mendengar nama ini. Mungkin dia hanya seorang tabib yang luar biasa, dan desas-desus itu keluar begitu saja. Jika dia adalah seorang tabib ahli sejati, bagaimana mungkin Kaisar Shen Sui tidak mengetahuinya? Kaisar Shen Sui telah menantikan untuk memiliki seorang guru master di kekaisaran kita lebih dari kita semua. Saya mendengar bahwa dia secara khusus mengirim beberapa undangan kepada mereka. Jika seseorang telah tiba di ibu kota, bagaimana mungkin? Agar dia tidak sadar, terlepas dari kebenarannya, kita hanya perlu mengirim beberapa orang untuk memeriksanya untuk mengetahui kebenarannya. Situasi yang sama muncul di klan dan kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya. Ling Tianyu dapat dianggap sebagai salah satu tokoh yang lebih bergengsi di seluruh kerajaan Tianxuan. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak ragu setelah mendengar bahwa dia berkemah di luar rumah besar semalaman? Saat penyelidikan mereka mengungkapkan bahwa seorang guru master terlibat, berita mulai menyebar seperti api. Meski begitu, tidak ada yang benar-benar percaya rumor itu. Bahkan guru master bintang 1 terendah harus disambut dengan upacara kenegaraan, jadi bagaimana mungkin seseorang muncul di rumah yang begitu sederhana tanpa berita sedikit pun. Perdebatan sengit seperti itu telah pecah di mana-mana, tetapi orang yang bersangkutan, Zhang Xuan, tidak menyadarinya. Pada saat ini, dia menatap Sun Qiang dengan kerutan di wajahnya. Aneh. Kenapa tidak muncul saat aku menyentuhnya? Setelah Ling Tianyu pergi, dia mau tidak mau bereksperimen menghasilkan buku dengan menyentuh orang lain setelah mengingat kejadian itu. Akhirnya, dia menyentuh setiap bagian tubuh Sun Qiang, tetapi tidak ada yang terjadi.
Xiao Qiang, berbaring. Zhang Xuan memerintahkan. Berbaring. Mulut Sun Qiang berkedut dan dia hampir menangis. Dengan logika, tidak peduli apa yang diinginkan tuan tua itu, dia bersedia bekerja sama sepenuhnya. Tapi, menyentuh tubuhnya sesukanya, dia merasa seperti akan menjadi gila. Sebelumnya, dia terkejut ketika mendengar tuan tua mengatakan bahwa dia ingin menyentuh istri Ling Tianyu. Dia berpikir bahwa tuan tua memiliki minat yang unik dalam hal-hal seperti itu. Pada akhirnya, ketika kesalahpahaman teratasi, dia menghela nafas lega. Pada akhirnya, sepertinya ketertarikannya bukan pada wanita, tapi pada pria. Terlebih lagi, dia tidak puas hanya dengan menyentuh, dia ingin dia berbaring. Kepolosanku, kesucianku, tuan tua, percepat. Zhang Xuan mengerutkan kening karena tidak senang. Dia tidak senang dengan protes Sun Qiang, terutama ketika dia hanya ingin dia berbaring. Iya, dengan air mata mengalir di matanya, Sun Qiang berbaring dan menunggu serangan buas tuan tua. Namun, yang dilakukan oleh tuan tua itu hanyalah menyentuh pergelangan tangannya dan bagian lain dari tubuhnya. Dengan suara bingung, tuan tua itu berkata, aneh, mengapa tidak ada reaksi? Petik 2. Reaksi. Tuan tua, apa, reaksi seperti apa yang kamu inginkan? Sun Qiang bergidik. Untuk membelai tubuhnya, mungkinkah, dia ingin diate terlebih dahulu? Setelah sekian lama, ternyata dia, bawah. Ketika pikiran itu muncul di benaknya, Sun Qiang menggigil jijik. Tidak ada reaksi sama sekali. Ah, benar. Tepat ketika pikirannya mulai liar, tuan tua, itu menamparkan dahinya, sepertinya memikirkan sesuatu. Tuan tua menundukkan kepalanya untuk menatapnya, Xiao Qiang, jangan bergerak. Aku akan mencoba membuatmu pingsan. Sun Qiang merasa kepalanya berputar. Apa yang sedang terjadi? Tuan tua, apa yang ingin Anda lakukan? Mungkinkah, kamu merasa malu karena aku sadar?